Pak Gam. Oke. Ya, shalom dan selamat malam semuanya. Gimana kabarnya nih pada malam hari ini? Saya selalu yakin dan percaya kita semuanya boleh dalam keadaan. Shalom dan selamat malam semuanya. Gimana kabarnya nih pada malam hari ini? Saya selalu yakin dan percaya kita semuanya boleh dalam keadaan. Shalom dan selamat malam semuanya. Gimana kabarnya nih pada malam hari? Iya, maaf. Ya, mantul suaranya nih. Ya, saya percaya kita semua boleh dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Amin. Iya, kembali lagi nih curhat bersama New Life pada malam hari ini hadir dengan tema yang sangat menarik yaitu tak seindah impian. Mungkin pada saat ini kita memiliki impian-impian tapi kok ternyata realitanya gak seindah yang kita impikan, atau mungkin kita punya harapan, impian yang sudah ditulis dari tahun ke tahun, tapi belum tercapai-capai. Nah, gimana cara mencapainya? Nanti kita bisa tanya-tanya ke narasumber. Nah, buat sahabat curhat bersama New Life yang pada malam hari ini mau curhat atau mau minta didoakan, bisa langsung bertanya ya, boleh bertanya secara langsung yang berada di Zoom, atau mungkin yang bergabung di Facebook New Life Batam, boleh komen ya, atau mungkin bisa langsung menghubungi 0819 081 7-nya 4 kali 1. Misalnya namanya nih mau dirahasiakan nih, langsung aja hubungi 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, dan pada malam hari ini saya ditemani narasumber, saya ditemani oleh sahabat-sahabat curhat lain yang sudah bergabung di Zoom yang sangat luar biasa, dan pada malam hari ini kita sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa nih yang tentunya akan membagikan nilai-nilai ya yang supaya kita bisa menggapai setiap impian kita. Ya, narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bapak Susilo Susanto. Selamat malam Bapak Susilo. Selamat malam sahabat curhat bersama Danila. Ya, bagaimana nih kabarnya Pak? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Nah, wah luar biasa sekali ini Pak. Dengan terasa sudah bulan Februari ya? Iya, Kamis depan kita sudah memasuki bulan Maret ya. Iya. Ini siaran curhat terakhir di bulan Februari ini. Ya Pak, pada malam hari ini kita mengangkat tema tak seindah impian. Nah, kenapa sih kita mesti mengangkat tema ini? Kan kita padahal inginnya yang indah-indah, tapi ternyata tak seindah impian. Anda punya impian nggak, Ana? Punya Pak. Berapa banyak yang sudah terrealisasi? Yang sudah terrealisasi, lebih banyak yang belum terrealisasi daripada yang terrealisasi. Padahal listnya banyak banget tuh. Karena masih banyak yang belum terrealisasi, makanya kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Nah, bagaimana supaya impian kita tuh bisa terrealisasi. Dan sahabat yang bersama Daniel Live yang sudah berada di Zoom juga bisa langsung gitu untuk kita ngobrol-ngobrol bersama gitu kan. Bisa curhat lah. Karena ketika bicara impian, sebenarnya ada 3 sumber impian. Yang pertama, impian yang berasal dari dalam diri manusia. Impian yang berasal dari keinginan manusia. Nah, keinginan manusia ini bisa positif, bisa negatif. Contoh, waktu ada orang disakiti hatinya, dia nggak terima kan? Misalkan dia dihina, kamu ini miskin, kamu ini nggak punya uang, keluargamu udah dulu tuh miskin, nggak berguna dan sebagainya. Dia sakit hati, dia nggak terima. Lalu dia punya impiannya untuk menjadi orang yang kaya, ingin membuktikan dirinya. Dan ketika dia ingin membuktikan dirinya, dia mencoba mengejar impiannya itu. Apa yang terjadi? Karena dia dipicu oleh sakit hati, lalu dia mengejar impiannya, dia bekerja keras, dia belajar, dia bekerja keras, dan akhirnya dia menjadi orang yang kaya. Kelihatannya bisa tercapai kan impiannya ya, menjadi orang kaya dia. Tapi apakah dia merasakan kedamaian di dalam hatinya ketika dia menjadi orang kaya? Karena dia sudah menjadi orang kaya, tapi dengan motivasi yang salah, nah itu dia penyebab problemnya. Akhirnya ketika dia menjadi orang kaya, dia tanpa sadar bisa kembali menghina orang.
Orang yang belum sukses dibilang, kamu ini karena kamu malas. Coba lihat saya dulu hina, miskin dan sebagainya. Tapi dengan kerja keras bisa berhasil. Tanpa sadar dia bisa merendahkan orang lain. Nah itu model impian yang pertama. Yang berasal dari dalam diri manusia, bisa juga berasal dari hawa nafsu manusia. Ada juga impian yang kedua, impian yang berasal dari Tuhan. Nah, kadang mengejar impian yang berasal dari Tuhan ini tidak semudah yang kita bayangkan teori. Karena kadang jalan Tuhan untuk kita hidup benar itu banyak tantangannya, gitu ya. Karena dunia ini kan sudah banyak nggak benarnya. Tapi impian yang berasal daripada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan, karena Tuhan yang menyertai, Tuhan pula yang menyanggupkan dia untuk mencapai impiannya. Nah yang jadi masalah adalah banyak orang tidak sabar dalam sebuah proses untuk melihat impian Tuhan tercapai dalam hidupnya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Kemudian yang ketiga jenis impian yang tadi, impian pertama berasal dari manusia, keinginan manusia, bisa jadi kedagingan manusia, ingin membuktikan diri, membuktikan keakuan hidupnya, bisa kelihatannya secara dunia dia mencapai impiannya. Tapi sesungguhnya hatinya tetap merana, hatinya tetap tidak ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, tidak ada damai sejahtera. Kalau impian yang kedua, impian yang berasal dari Tuhan. Ketika dia menjalani impian yang berasal dari Tuhan ini, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada serangan, tapi hatinya tetap bisa merasakan damai. Masalah tetap ada, tapi dia bisa merasakan damai. Nah, impian yang ketiga adalah impian yang hanya berupa khayalan. Khayalan ini cuma ada dalam pikiran, nonton sebuah film dengan motivasi, lalu apa yang diceritakan oleh orang itu dijadikan impian dalam hidupnya. Tapi impian ini tidak menghasilkan tindakan nyata untuk mencapai impian itu. Itu yang disebut dengan khayalan. Ya, khayalan ini tidak akan menjadi kenyataan. Kenapa tidak akan menjadi kenyataan? Karena dia hanya teori, hanya berada dalam pikirannya saja. Makanya tidak akan menjadi kenyataan. Nah, kita akan membahas tentang kenapa sih kenyataan tidak seindah impian ini. Tapi kita juga perlu ngecek impian yang mana sebenarnya. Impian yang berasal dari manusia, keinginan dari manusia atau hawa nafsu manusia itu, atau impian yang berasal dari Tuhan, atau impian yang hanya merupakan khayalan. Kalau impian yang hanya merupakan khayalan, pasti nggak akan jadi kenyataan. Hanya khayalan. Tapi impian yang berasal dari manusia bisa menjadi kenyataan. Tapi apakah itu puncak kebahagiaan? Belum tentu. Tapi kalau impian yang berasal dari Tuhan, prosesnya mungkin lama, prosesnya mungkin keras. Tapi waktu kita melewatinya itu, kita melewati bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan dari Tuhan. Kalau kita menjalani impian yang berasal daripada Tuhan, terasa rugi, terasa nggak enak bagi daging. Waktu Yesus mati di atas kayu salib menebus setiap dosa kita, sampai dia berkata, ya Bapa, jikalau boleh cawan ini berlalu daripada. Tapi Yesus luar biasa, dia berkata apa? Tapi bukanlah kehendak, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Waktu Yesus menjalani impian dari Tuhan, impian Bapaknya, untuk dia mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Dagingnya menjerit, dimahkota duri, dipukul, dicambuk, dan sebagainya. Tapi saat dia melewatinya itu, dan sampai terakhir dia berkata, it is finished. Artinya apa? Semua dosa manusia telah ditanggung di atas kayu salib. Semua nubuatan tentang penebusan Yesus Kristus telah selesai digenapi di dalam Dia. Dan karena Yesus menjalani impian dari Bapaknya, setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Kita ada hingga hari ini. Kita boleh diselamatkan karena anugerah. Itu berawal dari seseorang, manusia Yesus, yang rela hidup sesuai dengan impian Tuhan. Makanya sekarang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi impian kita? Dari mana sumber? Kenapa impian kita itu tidak menjadi kenyataan? Kita akan bahas di sana. Luar biasa, malam hari ini sungguh luar biasa. Karena dalam hidup saya sendiri, saya juga kadang punya mimpi yang salah kadang. Ternyata saya pikir ini impian dari Tuhan, kadang ternyata bukan dari Tuhan gitu ya. Ternyata tanpa saya sadar itu bukan dari Tuhan, itu dari daging saya dan sebagainya.
Nanti kita bahas lebih detail. Dan buat sahabat live yang berada dalam Zoom boleh bertanya secara langsung, boleh memutar pendapat, ya. Dan kalau nanti yang di Facebook juga boleh bertanya langsung, mengirimkan lewat WA aja ya Facebooknya, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang men-share siaran ini lewat Facebook. Terima kasih buat teman-teman yang men-share siaran curhat ini. Kita boleh bersama-sama. Silakan, Nah. Saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk jawabannya yang sangat luar biasa Pak Susilo. Dari teman Zoom mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh ya, boleh kasih jempolnya atau raise hand kayak gitu boleh. Dan buat yang teman-teman yang menyaksikan di live Facebook boleh langsung tulis di kolom komentar atau dapat menghubungi melalui WA di 0819 081 7-nya 4 kali 1 ya, dengan tema tak seindah impian. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Susilo ya. Kadang kita berhayal gitu ya Pak, tanpa kita sadari sebetulnya kita itu sebetulnya sedang berhayal gitu. Ada hal-hal yang sampai akhirnya hal tersebut tidak seindah impian kita. Nah, tapi mungkin headsetnya boleh dipegang biar suaramu lebih keras. Kalau pas gitu lebih kecil. Ya. Oke. Nah, lalu bagaimana ya Pak? Pastikan setiap kita gitu, setiap orang pasti punya impian-impian gitu. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk bisa menggapai impian kita? Oke, impian yang mana ini, Nah? Impian yang ingin menjadi kenyataan. Kan banyak impian, ada impian tentang kesuksesan, ada impian tentang jodoh gitu kan, ada impian tentang keluarga dan sebagainya. Oke, secara umum dulu ya. Ya. Umum dulu. Nah, kalau kita ingin bisa mencapai impian kita, yang pertama pastikan impian kita tuh berasal dari Tuhan. Berasal dari hawa nafsu kedagingan kita. Kalau impian kita berasal dari Tuhan, sebenarnya sederhana. Akan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Akan ada kemampuan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita mudah mencapai impian tersebut. Gitu kan? Lalu kedua, kalau kita ingin impian kita itu menjadi kenyataan, kita perlu berdoa. Minta hikmat Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Minta hikmat dan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kadang orang lupa menyadari bahwa untuk mencapai impian itu kita harus mengandalkan Tuhan. Kadang kita mencapai impian lebih mengandalkan teman, lebih mengandalkan orang kaya, lebih mengandalkan koneksi, dan sebagainya. Tapi yang terutama, kalau kita mau mencapai impian, andalkan Tuhan. Yang ketiga, mulai buat perencanaan untuk apa yang mau kita lakukan untuk mencapai impian itu. Misalkan, saya ingin menjadi seorang manajer. Tentunya kita harus tahu apa sih kriteria manajer itu. Kalau kita sudah tahu kriteria seorang manajer, punya skill, punya knowledge, punya karakter yang baik dan sebagainya. Nah, skill apa yang dibutuhkan di sana tergantung manajer apa yang mau kita capai gitu kan. Nah, kita latih diri kita buat perencanaan. Oh, misalkan saya harus belajar tentang pajak karena mau menjadi manajer keuangan. Saya harus belajar tentang pembukuan, accounting, dan sebagainya. Nah, waktu kita mengupgrade diri kita dengan skill, dengan pengetahuan yang ada, kita mulai buat perencanaan, lalu kita lakukan, maka impian kita itu akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena kita tahu langkah demi langkah yang harus kita lakukan. Makanya sederhananya, dalam perencanaan ini, saya menyebutnya dengan grow. Ya, apa itu grow? Pertama kita harus tahu goal, tujuan kita. Impian kita itu apa? Kita harus tahu. Yang kedua kita harus realitanya bagaimana. Dalam mengetahui kita realita ini, analisa. Kita harus menganalisa. Apakah saya bisa mencapai goal itu dalam kondisi saya sekarang ini? Atau memang ada sesuatu yang harus kupelajari dan kutingkatkan untuk mencapai goal itu? Realitanya, tantangannya apa yang ada? Kemampuan kelebihan saya apa untuk mencapai goal? Keterbatasan saya apa dalam mencapai goal itu? Nah, kalau misalkan saya sudah mengetahuinya dan saya bisa mengatasi tantangan, keterbatasan saya,
dan meningkatkan kemampuan saya lebih lagi, maka kita mulai masuk dengan yang namanya option. Goal, reality, option. Option ini pilihan-pilihan yang ada apa? Mana langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk mencapai tujuan itu? Ini harus ada dalam hidup kita. Lalu ada yang terakhir, will. Apa yang akan kita lakukan? Nah, tentunya untuk menjadikan impian itu menjadi kenyataan, bukan hanya berdoa. Kadang orang berpikir yang penting kalau mau buat impian itu menjadi kenyataan, kita harus berdoa. Berdoa itu baik, ibadah itu baik, tapi ingat perencanaan itu harus punya. Setelah kita punya perencanaan, kita harus menjalankan apa yang kita rencanakan itu. Baru impian itu menjadi kenyataan. Nah, contoh, misalkan, kita mau menikah. Ini kan buat para jombloan, jomblowati. Ya, penghiburan buat jombloan, jomblowati. Yang tersenyum paling lebar tuh ya Bu Mon ya, biasanya yang semangat kalau bicara jombloan, jomblowati ini kan, ya. Nah, kalau kita melihat, sebentar. Kalau kita melihat bagaimana untuk kita menemukan pasangan hidup, goal ingin menikah. Menikahnya kapan? 2 tahun lagi. Oke, berarti apa yang perlu dilakukan? Realitanya bagaimana? Realitanya saya ini seorang pekerja di kantor, orang kantoran. Pagi pergi, pulang kerja, udah capek, ngantuk, makan, olahraga di bobo. Nah, realitanya begitu. Kalau realitanya begitu, kira-kira saya bakalan ketemu jodoh nggak ya? Kalau ketemu pun paling hanya dari area kantor. Nah, kebetulan area kantor lawan jenis saya sudah laku semuanya. Bagaimana saya menemukan jodoh? Lalu kita membuat pilihan-pilihan yang ada. Option kan? Habis goal, realitinya bagaimana? Optionnya apa? Optionnya sebenarnya bisa kok. Meluangkan waktu lebih lagi untuk kontak teman, untuk bersosial dengan lawan jenis lainnya, baik itu melalui medsos dan akhirnya jumpa darat, berkenalan dan sebagainya, buka mata kalau di gereja gitu kan ya, bukan hanya di kantor, lihat kiri kanan, kalau ada yang bisa di searching, yang ada tanda-tanda lebih baik, mulai lakukan pendekatan, mulai berikan sinyal-sinyal, kan begitu ya. Opsinya kan begitu. Daripada kerja pulang tidur, kerja pulang tidur. Akhirnya nggak ada option, tapi kalau optionnya kita sudah temukan, ya, goal, reality, option, baru apa yang akan kita lakukan, will? Oh, kalau gitu saya melihat ada ini nih beberapa cowok yang bisa didekatin, yang saya berikan sinyal-sinyal. Ya, berikan sinyal-sinyal. Kalau dia cowok, ya, wah ini ada yang tanda bagus nih. Saya lihat dia pelayanan luar biasa loh. Saya mau pendekatan lah dan sebagainya. Nah, begitulah contohnya. Nah, kalau kita mau lihat impian menjadi kenyataan. Tapi kalau kita cuma di kantor terus, ya memang bisa dapat jodoh kalau Tuhan tiba-tiba kirimkan orang baru di kantor. Ah, ini jodohnya bisa jadi juga. Tapi secara normal kita perlu merencanakan dan sebagainya. Begitu, nah. Lalu bagaimana nih Pak? Kalau misalnya dipegang mic-nya, nah. Oh, iya. Jangan lupa itu, nah. Suaramu kecil nggak pegang. Lalu gimana nih Pak? Misalnya kan mau dapat jodoh nih, terus tiap hari diperkatakan, saya mau dapat jodoh, afirmasi kayak gitu. Tapi kok kenyataannya sampai sekarang nggak dapat jodoh. Atau misalnya terus diperkatakan, saya kaya, saya berhasil, saya kaya, saya sukses. Tapi kenyataannya dari tahun ke tahun nggak kaya-kaya. Ada nggak sih yang salah gitu ya dengan apa yang saya perkatakan gitu? Katanya kalau mau menggapai impian juga harus terus diperkatakan gitu Pak. Katakan perkataan iman gitu ya. Ya, perkataan iman diperkatakan terus tiap hari, tiap waktu. Nah, sudah berapa tahun diperkatakan terus? Bertahun-tahun Pak, tapi jodohnya belum dapat. Ini ada Despri nih, Despri senyum-senyum. Hidupkan videonya Des, mana Des? Oke, ya. Perkataan iman yang tidak diikuti dengan tindakan itu adalah perkataan kosong. Perkataan khayal.
Kenapa? Kalau perkataan iman itu pasti akan berbuahkan tindakan, menghasilkan suatu tindakan nyata. Iman itu adalah sebuah keyakinan. Jadi kalau orang hanya memperkatakan saja tanpa tindakan, itu saya sebut dengan perkataan kosong atau kaya. Namun ada juga orang yang memperkatakan dia mungkin beriman, tapi tidak menjadi kenyataan juga. Kenapa? Karena dia hanya tahu setengah-setengah saja. Dia tahu, aku kaya. Tapi dia memperkatakan itu, karena Tuhan aku kaya. Tapi dia nggak tahu apa yang harus dilakukan supaya menjadi kaya itu. Kebenaran apa yang harus dia miliki supaya dia menemukan jodohnya, supaya dia menjadi kaya dan sebagainya. Nah, ketika dia tidak mengetahui ini, otomatis tindakannya juga jadi nggak ada. Makanya kita perlu mengisi diri kita dengan pengetahuan demi pengetahuan, supaya apa yang kita perkatakan itu boleh menjadi kenyataan. Gitu. Jadi iman itu terkait dengan tindakan. Jadi bukan hanya diperkatakan. Jadi perkataan tanpa tindakan namanya perkataan kosong. Perkataan kaya. Gitu ya. Tidak salah kita memperkatakan. Makanya kenapa kalau kita pelajari, berpikir positif itu kelihatannya baik. Tapi berpikir positif itu bukan berpikir benar. Sisi negatif dari berpikir positif adalah keputusasaan. Kenapa keputusasaan menjadi sisi negatif dari berpikir positif? Kalau berpikir positifnya itu hanya sekedar menjadi perkataan, hanya pikiran yang positif dan tidak diikuti dalam tindakan sehingga tidak menjadi kenyataan. Makanya kalau kita lihat sebagian orang berkata, tahun ini omsetku misalkan 1 miliar, cuma ngomong aja kerjanya setiap hari. Tapi nggak pernah berpikir bagaimana menghadapi pasar yang ada. Bagaimana meningkatkan produktivitas dengan kualitas yang bagus. Bagaimana memarketingkannya dengan teknologi yang ada sekarang. Kena COVID dan sebagainya. Dalam kondisi pandemi ini, bagaimana meningkatkannya? Karena dia tidak berpikir begitu, hanya mengatakan, tahun ini omsetku 1 miliar. Akhirnya tidak tercapai. Atau bulan ini omset saya 100 juta, tidak tercapai. Bulan depan omset saya 100 juta, tidak tercapai. Akhirnya apa yang terjadi? Down. Malas lagi ngomong, bahkan malas bekerja, dan akhirnya itulah yang disebut dengan keputusasaan. Kenapa nggak berani lagi dia ngomong omsetku 100 juta? Karena tidak diimbangi dengan perbuatannya, tidak diimbangi dengan grow tadi loh, goal, reality, option, will. Jadi ingat ini ya, grow ini, goalnya apa, reality-nya apa, option itu pilihan-pilihan yang ada, lalu apa yang akan kita lakukan? Itu dia. Ada goal, reality, option, dan will ya Pak? Ya. Dan ingat di dalam itu semua ada yang namanya analisa. Jadi untuk kita menemukan option, pilihan-pilihan, kita harus explore. Maksudnya belajar melihat hal-hal yang lain, mempelajari banyak hal, baru kita membuat pilihan-pilihan yang ada. Kadang kita nggak mau explore, nggak mau belajar hal-hal lain, sehingga pikiran kita jadi sempit. Waktu pikiran kita jadi sempit, option kita juga jadi sempit. Contoh nih, misalkan kita mau jual handphone misalkan. Kalau kita jual handphone seperti jualan gorengan di pinggir jalan, cuma pasang etalase, lalu taruh handphone, kira-kira apa yang terjadi? Maka pangsa pasarnya akan sangat sedikit, betul ya? Biaya produksinya lebih banyak, mau buka 10 stand berarti harus berapa banyak. Tapi kalau kita mau ekspor saja, kita mau belajar tentang online, marketing online, membuat grup dan sebagainya, mengembangkan sekarang luar biasa sekali perkembangan teknologi, maka kita akan punya option. Saya mau belajar menjual marketing dan secara konvensional, atau saya mau memasarkan secara online, atau saya mau memasarkan lewat grup, atau saya mau memasarkan dengan memberikan hadiah-hadiah, teknik marketing dan sebagainya, bahasa-bahasa marketing, diskon dan sebagainya. Nah ini kalau option-option yang ada karena kita belajar.
Tapi kalau kita nggak mau memikirkan dan kita nggak mau belajar, maka nggak akan ada opsi lagi. Kita pikir satu-satunya cara cuma itu saja. Itu yang menjadi big problemnya seringkali dalam kehidupan kita. Gitu. Nah. Ya, luar biasa sekali. Ya, buat sahabat curhat lainnya nih yang berada di Zoom, kita sapa dulu ya. Ada Shalom, Despri, Dina, Pak Gatot, ada Koko Willy, ada Bu Mondang, Nini Simanjuntak, Vivi, dan dari ada Pak Tulus juga Pak Akmaludin ya. Puji Tuhan, kata Pak Akmaludin. Ya, yang mau bertanya boleh ya, yang berada di Zoom boleh langsung bertanya. Atau kalau misalnya yang menyaksikan melalui siaran Facebook boleh menulis di kolom komentar di pertanyaannya nih, atau mau langsung melalui WA juga boleh mengirimkan ke 0819 081 7-nya 4 kali 1 ya. Mungkin pada malam hari ini sahabat curhat bersama New Life sedang memiliki pergumulan atau permasalahan yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya. Bukan secara kebetulan bila pada malam hari ini menyaksikan siaran curhat bersama New Life, karena siaran ini memang ada untuk kita semua ya. Dengan tema tak seindah impian. Yang mau bertanya boleh langsung mengangkat tangannya atau tulis di kolom komentar, dan jangan lupa ya untuk boleh membagikan siaran ini ya di Facebook supaya bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lainnya. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Mondang ya, sudah mengangkat tangan. Iya, boleh silakan Bu Mondang. Shalom Mbak Ana. Shalom. Shalom Bu Mon. Ini saya mau bertanya ya. Ada teman saya ini dia tuh rajin beribadah. Dia tuh pelayan yang sangat taat dan rajin. Tapi dia punya impian, kalau dia sudah rajin, taat, dia itu berharap bahwa dia tidak akan pernah lagi mendapatkan masalah-masalah. Gitu. Dan dia berkata, kenapa harus ada masalah? Saya kan sudah rajin, saya kan sudah taat, bahkan sudah memberikan waktu, memberikan sebagian dari materi segala macam seperti itu. Nah, itu bagaimana ya seharusnya sikapnya ya? Boleh. Nah, apalagi katanya Tuhan baik banget ya Bu Mun ya. Kalau Tuhan baik, kenapa masih kena masalah? Gua sudah pelayanan, sudah kasih persepuluhan, persembahan semuanya. Ya ini kadang menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa? Karena dulu pun itu menjadi pertanyaan saya. Ketika istri saya sakit tumor dalam tulang belakang dan waktu itu hampir tidak tertolong, kan mau duduk saja dari ranjang tidur, mau duduk dia butuh waktu 1,5 jaman untuk bisa duduk saja, dan terakhir sebelum dioperasi itu dia nggak bisa berjalan, dia nggak bisa merasakan kotornya lantai. Kenapa? Karena dari sampai di dadanya sudah, tangannya semua, jadi dia megang sesuatu sudah nggak rasa karena semuanya kesimpan. Dan waktu itu saya juga bertanya, Tuhan kau ada di mana? Bukankah semenjak masa muda saya sudah berikan hidup saya untuk melayani Engkau? Kenapa ini terjadi? Kamu minta apa? Engkau minta apapun sudah kuberikan. Hidupku sudah kuberikan. Saya full time, saya melayani sebagai hamba Tuhan. Tapi kenapa masalah begitu berat datang dalam hidup saya? Nah ini dia yang menjadi problem gitu kan ya. Ini dia yang saya sebut dengan pengajaran yang tidak utuh. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu sebenarnya bukan diukur dari apa yang kita terima di dunia ini. Bukan diukur dari kekayaan yang kita punya. Bukan diukur dari jabatan yang kita punya. Tapi kebaikan Tuhan itu nyata sekali di atas kayu salib. Ketika Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Hingga kita yang berdosa boleh diselamatkan, boleh dijadikan anaknya, dan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Dia. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dia berikan nyawanya atas setiap kita. Kalau kita ukur Tuhan berdasarkan apa yang di dunia ini, kita harus ingat, dunia ini hanya sementara. Dunia ini fana. Uang tidak kita bawa mati. Kekayaan tidak kita bawa mati. Jabatan tidak kita bawa mati. Kita harus ingat
Tidak selamanya kita muda, betul ya? Nggak selamanya kita kuat. Umur terus bertambah. Dan tubuh kita juga ini fana. Kalau kita pakai kebaikan Tuhan hanya berdasarkan hal-hal duniawi, tubuh ini termasuk fana, gitu ya. Maka kita akan berkata, Tuhan kau ada di mana? Kenapa ini terjadi? Karena orang pasti tua dan pasti akan mati, betul ya? Kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan, ini dia big problem. Kalau kita tidak mengerti kedaulatan Tuhan, kebenaran secara utuh, lalu kita ukur kebaikan Tuhan hanya berdasarkan kekayaan. Oh, kalau kaya Tuhan baik, kalau miskin Tuhan gak baik jadinya. Nah, ini dia yang menjadi big problem. Jadi kebaikan Tuhan jangan diukur berdasarkan hanya sekedar kekayaan di dunia. Saya percaya Tuhan mau kita hidup diberkati di dunia ini. Tapi kita harus tahu kebenaran bagaimana hidup dalam kasih karunia Allah. Untuk mengelola kekayaan yang Tuhan berikan. Tapi kita juga harus tahu bahwa kekayaan itu fana, hanya sementara. Alkitab itu tidak hanya bicara tentang keselamatan. Alkitab itu mengajarkan kita bagaimana kita pola hidup sehat, bagaimana kita mengelola keuangan, bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama, dengan keluarga kita, bagaimana kita mengasihi, mengampuni, melayani, dan sebagainya. Utuh seluruhnya. Waktu kita menerima kebenaran secara utuh, maka kita akan tetap kuat dalam segala keadaan. Makanya kita berkata apa? Berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Tuh, lihat. Orang dunia mati kesannya bencana gitu ya. Tapi kalau kita lihat kebenaran firman, orang yang mati dalam Tuhan itu orang yang berbahagia. Kenapa? Karena itu proses peralihan hidup dari dunia ini kepada kehidupan yang kekal. Ketika orang yang kita kasih dipanggil Tuhan, mungkin secara daging kita merasa senang. Tapi seharusnya kita sadar bahwa orang yang kita kasih ini sudah berada bersama dengan Tuhan. Dia sudah berbahagia. Kita ikut berbahagia di sini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan orang tua yang terbaik. Jadi jangan kita menyalahkan Tuhan atau meratapi sesuatu yang fana ini. Kalau ada orang yang kita kasih panggil Tuhan, relakan. Kalau ada kekayaan yang berubah, kelihatannya rugi. Karena kita hidup dalam kebenaran. Gak apa-apa, bersyukur pada Tuhan. Karena itu semua sementara. Ketika kita diberkati Tuhan kaya luar biasa, bersyukur pada Tuhan. Karena itu juga hanya sementara. Itu juga hanya titipan dan tidak akan kita borong. Makanya orang yang cinta akan uang, itu orang yang menggila. Karena dia nggak akan bisa menikmati kebahagiaan. Karena isi hatinya dikejar oleh uang, 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 dan uang. Jadi yang pertama yang ingin saya berikan jawaban atas pertanyaan Bung, bahwa hidup kita ini, kebaikan Tuhan itu bukan diukur dari sesuatu yang fana. Tapi lihatlah sesuatu yang kekal. Kalau Tuhan memberkati kita di dunia yang fana ini, itu semua dengan tujuan untuk kita memuliakan Dia. Yang kedua, kita beribadah, kita memberikan persembahan, kita melayani Tuhan. Bukan supaya kita menjadi kaya. Ini dia, kadang ada pengajaran yang mulai menyimpang. Ayo ikut Yesus supaya kamu kaya, kamu diberkati, kamu dipulihkan. Lupa mengajarkan esensinya, kasih Kristus itu diukur dari karya salib Kristus, bukan dari kekayaan. Akibatnya apa? Ketika kekayaan itu tidak terjadi dalam hidupnya, dia akan mulai berkata, bohong semuanya. Mana ada ikut Yesus tambah kaya? Nah, karena ini apa? Pengajaran yang salah itu. Makanya Tuhan tidak pernah berjanji bahwa anak-anaknya tidak akan mengalami masalah. Ketika masalah datang yang Tuhan janjikan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahannya, sampai selama-lamanya. Mau anak Tuhan, mau bukan anak Tuhan, selama kita masih hidup dalam dunia yang fana ini, masih hidup dalam dunia yang berdosa ini, kita pasti kena masalah. Tapi perbedaannya, anak Tuhan punya Tuhan yang menyertai dia. Perbedaannya, anak Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menyertainya. Perbedaannya, anak Tuhan punya hikmat, punya pengurapan dari Tuhan, punya
dari Tuhan, punya kuasa daripada Tuhan untuk menghadapi setiap masalah. Makanya anak Tuhan tidak boleh cengeng. Anak Tuhan menghadapi persoalan dengan kekuatan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan. Makanya jangan membuat keputusan yang salah dalam hidup kita. Kalau satu keputusan kita buat salah, jangan lagi kita buat keputusan yang lain untuk menutupi kesalahan ini. Akhirnya keputusan yang lain ini juga jadi salah. Kalau kita berbuat salah dan keputusan kita, akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Terima pengampunan dari Tuhan. Dan ikutin caranya Tuhan. Jangan ikuti cara kita lagi. Jadi selama kita ada dalam dunia ini, masalah pasti menimpa kita. Masalah nggak mungkin bisa tidak ada dalam hidup kita. Karena pasti masalah kesehatan lah, masalah difitnah orang lah, dan sebagainya. Bahkan tema kita pun tak seindah impian. Ini kan juga jadi masalah kan sebenarnya. Ya, impiannya ini, tapi kok nggak terjadi? Nah, seperti yang tadi saya katakan, karena ada banyak hal yang harus kita pahami untuk membuat impian itu menjadi kenyataan. Nah, lalu kenapa sih masalah datang dalam hidup kita? Dari mana sih sumber masalah itu? Masalah itu bisa terjadi karena kesalahan yang kita lakukan. Kesalahan yang kita lakukan karena ketidaktahuan kita bisa. Seperti kita kadang berpikir, aku sudah melakukan yang terbaik. Menurut dia sudah melakukan yang terbaik. Padahal atasannya melihat, kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi sebenarnya daripada ini. Nah, dia tidak menyadari hal itu. Makanya hidupnya begitu. Masalah bisa terjadi karena kesalahan orang lain. Orang lain ngebut-ngebutan di jalan, tiba-tiba kita kena senggol, jebret. Karena kesalahan orang lain. Bisa terjadi. Masalah bisa terjadi karena faktor alam. Bencana alam, kemudian terus bertambah, gitu ya, dan sebagainya. Namun yang terpenting bukanlah begini pertanyaannya. Bukan pertanyaannya adalah mengapa masalah ini bisa terjadi. Nah ini jadi kacau kita kalau berpikir ke arah sana. Mengapa masalah ini terjadi? Mengapa bumi bulat? Mengapa matahari terbit dari timur? Mengapa? Oh, kita nggak akan menemukan jawaban. Kalau kita kejar begitu terus, kita kan nggak akan menemukan jawaban. Namun yang terpenting adalah jika kita mengalami masalah, pertanyaannya bagaimana kita menghadapi masalah? Apa mau Tuhan dalam masalah? Masalah itu kadang menunjukkan pengenalan kita akan Tuhan. Dari mana pengenalan kita akan Tuhan akan kelihatan? Dari reaksi yang kita berikan terhadap masalah. Kalau kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan, maka dari kita sendiri maka kita akan memberikan reaksi yang benar dalam menghadapi masalah. Tapi kalau kita punya pengenalan yang salah, maka reaksi kita juga salah. Karena itu perlu sekali kita bereaksi benar dalam setiap masalah. Bereaksi benar, kita harus punya kebenaran. Kebenaran itu dipupuk setiap hari. Kalau kita tidak mau mengisi diri kita dengan kebenaran firman, gak mau berdoa, merenungkan firman, gak mau ibadah, gak mau kita maunya berpikir sendiri dan berdasarkan nilai-nilai dunia, kita tidak mendapatkan kebenaran. Sehingga reaksi kita bisa menjadi salah. Tapi kalau kita dapatkan kebenaran, reaksi kita akan menjadi benar. Saya percaya, saya berdoa setiap kita bukan mempertanyakan kenapa masalah ini datang. Bisa terjadi, bisa kita. Orang banyak ketika mengalami masalah suka cari kambing hitam. Tapi ketika masalah datang, kita mulai bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Kenapa kita bersyukur? Karena kita punya penolong yang hidup. Yesus Kristus namanya yang mengasihi kita, yang sudah memberikan kita hidup. Kenapa kita bersyukur? Karena dari Tuhan kita akan mendapatkan hikmat dan menemukan jalan keluar. Kenapa kita bersyukur? Karena kita akan melihat kemenangan di balik masalah kita. Karena kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mengapa kita bersyukur? Mungkin kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan akan menolong kita, memampukan kita untuk selanjutnya tidak melakukan kesalahan lagi, untuk hidup benar. Kenapa kita bersyukur? Karena kita menerima kekuatan dari Tuhan. Masih banyak alasan untuk kita bisa bersyukur. Hidup ini pilihan. Romo bersungut-sungut atau bersyukur itu adalah pilihan.
Saudara ingat bangsa Israel? 600.000 orang keluar dari perbudakan bangsa Mesir. 600.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak belum. Tapi hanya 2 orang yang masuk dalam tanah perjanjian. Kenapa mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian? Karena mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena mereka selalu memberontak kepada Tuhan. Tapi Yosua dan Kaleb, Alkitab mencatat, Yosua dan Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Waktu kita mengikuti Tuhan sepenuh hati, walaupun secara daging tidak enak, dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saya percaya kita akan melihat tanah perjanjian itu. Kita akan melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi bukan karena kita rajin ibadah berarti masalah nggak akan ada dalam hidup kita. Bukan karena kita rajin memberikan persembahan berarti usaha kita nggak mungkin mengalami goncangan. Bukan kita memberikan persembahan, ibadah melayani Tuhan karena kita telah menerima kasih dari Tuhan. Dan kita melayani Dia karena kita mengasihi Dia. Sebagai pengucapan syukur kita kepadanya. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Begitu Bu Mon. Jadi panjang saya ya, jadi kayak khotbah ya. Makasih Pak Gal. Oke, thank you. Masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau ditanyakan kah Bu Mondang? Dulu mana? Mungkin nanti lagi ya. Iya, terima kasih Bu Mondang atas pertanyaannya. Ya, dari yang lain mungkin yang bergabung di aplikasi Zoom, ada yang mau bertanya? Boleh mengangkat tangan. Dengan tema tak seindah impian, atau mungkin mau minta didoakan juga boleh, atau mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan lain nih seputar permasalahan kehidupan, boleh ya, boleh langsung bertanya, atau yang menyaksikan di live Facebook ya, kalau mau bertanya boleh langsung bertanya melalui di kolom komentar ya, atau mau lewat WA juga boleh ke 0819 081 7-nya 4 kali 1 ya, dengan tema tak seindah impian. Ya, kalau misalnya belum ada yang bertanya, saya ada yang bertanya. Boleh ya Pak? Boleh nah. Ya, saya mau bertanya nih Pak. Saya punya impian menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta atau menjadi pelayan Tuhan. Ya, tapi yang menjadi masalah adalah sudah hamil duluan nih. Lalu apa yang harus saya lakukan nih Pak? Padahal saya sudah menghancurkan impian saya gitu, udah menghancurkan masa depan saya. Nah, masih pantaskah, masih layakkah saya untuk menjadi hamba Tuhan? Ya. Yang pertama kabar baiknya, nah. Tuhan mencari orang berdosa, nah. Tuhan bukan mencari orang benar, tapi Tuhan mencari orang berdosa. Kabar baik yang kedua, semua orang itu sudah berdosa. Semua orang itu tidak pernah layak menjadi hamba Tuhan kalau tanpa kasih karunia Tuhan. Jadi seberdosa apapun kita, kalau kita menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni dosa kita di atas dosa, yang telah menebus dosa kita, membenarkan kita, menjadikan kita anaknya. Makanya kita berkata 2 Korintus 5:17, barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Semenjak detik itu dia lahir baru. Semenjak detik itu juga dia layak menjadi anak Tuhan. Dia layak menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi bukan karena, oh dulu saya pemakai narkoba, maaf saya terjerumus dunia malam, saya germo, saya wanita malam, saya penjudi, saya pembohong dan sebagainya. Mungkin banyak latar belakang kita yang buruk. Tapi hari ini saya ingin bawa kabar baik. Bahwa kita layak di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan kita yang baik. Kita layak di hadapan Tuhan karena kasih karunia Tuhan Yesus. Yang sudah mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita.
Karena dia yang membayar harga dosa kita di atas kayu salib. Jadi waktu kita menyadari itu, bahwa Tuhan mencari orang berdosa, Tuhan melayakkan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita akan berani melangkah dengan iman. Tentunya kita harus juga menyadari bahwa bukan berarti, oh kalau gitu nggak apa-apa berbuat dosa jadi hamba Tuhan. Bukan berarti begitu. Nah. Karena setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, kata Alkitab. Sebab benih ilahi ada dalam dia. Benih ilahi inilah yang mendorong kita untuk hidup benar. Makanya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, kita perlu sadar kebenaran ini. Dan menjadi seorang hamba Tuhan, kita perlu belajar. Nah. Setelah kita lahir baru, sekalipun kita punya masa lalu yang kelam, yang penting itu sekarang dan ke depan. Sekarang dan ke depan, mau nggak kita belajar kebenaran firman? Mau nggak kita hidup benar? Mau nggak kita hidup dalam kebenaran dan melayani Tuhan? Kalau kita mau, kita menjadi seorang hamba Tuhan sudah. Mungkin saya bukan pendeta, tapi saya adalah pengusaha yang mencintai Tuhan, yang hidup benar, yang melayani Tuhan. Saya adalah seorang hamba Tuhan. Mungkin saya bukan pendeta di gereja, tapi saya punya murid, saya punya anak rohani yang saya layani, yang saya bimbing. Saya adalah seorang hamba Tuhan. Jadi impianmu tidak hancur karena masa lalumu. Impian yang dari Tuhan itu baru dalam hidupmu. Ada banyak orang-orang yang hidupnya dulunya hancur, yang saya temuin, bahkan ada yang, maaf, bukan hanya pemakai narkoba, tapi pengedar narkoba, bahkan merusak anak-anak orang, yang saya temuin, yang saya dengar kesaksian secara langsung, dan dia melayani Tuhan saat ini. Hidupnya dipulihkan. Jangan pernah biarkan masa lalu mengintimidasi kita. Jangan pernah biarkan masa lalu membuat kita tidak bisa bergerak ke depan. Tapi selama kita hari ini ketika kita menyadari kebenaran di dalam jalan Tuhan, maka kita layak menjadi anak Tuhan karena pengorbanan Kristus, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan di waktu yang akan datang dalam kehidupan. Jadi kita harus perlu berdamai dengan diri sendiri. Kalau ada kesalahan yang kita lakukan, tanggung konsekuensinya. Nah, banyak orang, ya udah, kalau aku sudah pernah melakukan kesalahan karena kasih karunia Tuhan, seharusnya nggak ada konsekuensi lagi dong. Tuhan memang mengampuni kita, tapi konsekuensi di dunia ini harus kita tanggung. Kalau saudara korupsi, saudara dilaporkan ke polisi, lalu saudara masuk penjara. Padahal ketika saudara korupsi, saudara sudah sadar nih, sudah bertobat nih. Lalu tiba-tiba ketahuan, dilaporkan ke polisi. Masuk penjara enggak? Ya masuk penjara, wong saudara korupsi. Itu namanya konsekuensi yang harus kita tanggung akibat kesalahan. Namun bukan berarti ketika kita di penjara kita tidak menjadi anak Tuhan. Waktu kita menerima pengampunan dari Tuhan, kita berkata begini, Yohanes 1:12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada Dia, mereka yang menerimanya menjadi anak Allah. Nah, jadi kita harus jelas bahwa kita menjadi anak Allah karena kita menerima pengampunan daripada Tuhan, menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita. Begitu. Nah, jadi kalau rindu jadi hamba Tuhan, biarlah hati Tuhan yang memimpin kita jadi seorang yang baik, diperbaharui. Kita perlu diperbaharui hari demi hari. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan dalam Tuhan. Kita bertumbuh dalam Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Seorang hamba Tuhan tidak hidup untuk dirinya. Seorang hamba Tuhan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, begitu nah. Ya, amin. Terima kasih banyak buat jawabannya Pak Susilo. Ya, buat teman-teman yang lain, buat sahabat curhat yang mau bertanya, boleh ya, boleh kasih raise hand di via Zoom-nya, atau kalau yang menyaksikan di live Facebook, boleh bertanya langsung, ditulis di kolom komentar ya pertanyaan yang akan ditanyanya. Dan bila mau bertanya lewat WA juga boleh ke 0819 081 7-nya 4 kali 1 ya. Dan ini ada Despri ya, silakan Despri. Shalom Pak Susilo, shalom Kak Ana. Shalom. Saya mau tanya Pak Gem, Halo. saya punya banyak Pak.
Saya mau tanya Pak, saya punya banyak impian yang sebutin di sini ya. Saya punya banyak impian, saya nggak bisa sebutin di sini. Nah, bagaimana caranya Pak saya bisa tahu yang mana yang Tuhan mau dari impian, dari beberapa impian saya itu gitu Pak? Bagaimana saya mengetahui bahwa itu yang Tuhan mau gitu Pak? Oke. Yang pertama, pasti impian yang berasal daripada Tuhan itu akan membangkitkan semangat dari dalam diri kita. Makanya vision dan passion itu pasti harus ada bersama. Oke. Yang kedua, impian berasal dari Tuhan itu pasti tidak bertentangan dengan firman. Kalau bertentangan dengan firman, itu bukan dari Tuhan. Contoh, saya ingin menikah dengan cowok itu. Ternyata cowok itu suaminya orang. Saya akan menanti sampai istrinya dipanggil Tuhan. Nah ini sudah maksa namanya, gitu kan? Jadi janganlah buat begituan jadi impian, gitu ya. Jadi walaupun passionnya kelihatannya kuat, gitu ya. Pokoknya apapun yang terjadi hanya dia. Kalau Tuhan berkata itu bukan jodohku, saya berdoa supaya Tuhan jadikan dia jodohku. Ini maksanya luar biasa ini. Kalau bisa dia menjadi Tuhan jadinya, bukan Tuhan, bukan berserah pada Tuhan tapi maksa. Nah, gitu. Jadi yang ketiga, impian yang berasal daripada Tuhan itu akan memampukan kita melewati setiap tantangan dan rintangan. Makanya vision dan passion itu harus jadi satu. Passion itu kegairahan yang muncul. Misalkan saya dulu, impian saya adalah melayani pemulihan. Supaya orang-orang yang hancur hidupnya menemukan jalan keluar dalam Tuhan. Menemukan pertolongan di dalam Tuhan. Dengan berjalannya waktu, saya menjadi salah seorang pemimpin di sebuah organisasi yang cukup enak dan sebagainya. Tanpa saya sadar, saya melupakan impian itu. Kenapa? Karena impian yang Tuhan berikan dalam hidup saya ini, impian yang banyak keluar uang, pelayanan keluar uang. Sementara saya juga nggak ada uang. Gitu kan? Nah, tanpa saya sadar, posisi jabatan dan saat itu enak, dihormati orang kaya dan sebagainya. Dan itu membuat saya, istilahnya, terlena tanpa sadar. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan berbicara tentang sebuah impian. Lalu saya terbangkitkan kembali mengingat impian itu. Ketika dia bicara hati akan jiwa-jiwa, terbangkitkan, ada sesuatu yang muncul kembali dalam hati saya. Dan dia berkata gini, mengapa engkau membunuh mimpimu? Mengapa engkau membunuh mimpimu? Wah, itu hati saya bergetar waktu itu. Saya mulai menangis di sana. Lalu dia berkata begini, mengapa engkau biarkan keadaan membunuh mimpimu? Mengapa engkau biarkan keadaan membunuh mimpimu? Saya nangis saat itu. Saya berkata, ampuni saya Tuhan. Karena saya sudah mulai melupakan impianmu. Saya mulai keluar dari jalan. Kenapa? Bagi saya waktu itu nggak mungkin menolong orang lain. Uang nggak ada, menampung orang-orang yang dalam pergumulan. Uang nggak ada, keadaan tidak mendukung, organisasi saya tidak mendukung, dan sebagainya. Tapi justru karena impian itu berasal dari Tuhan, muncul passion di sini, satu kegairahan. Saya membuat keputusan yang agak gila dalam hidup saya. Apa keputusan yang agak gila? Saya mengundurkan diri dari pekerjaan lama saya. Otomatis penghasilan saya 0. Istri saya tidak bekerja saat itu. Istri saya bertanya gini, boleh kamu mengundurkan diri? Kita makan apa? Saya waktu itu jujur nggak ada iman. Saya bilang begini, tenang aja kita pasti makan. Jadi supir pun saya jalani. Yang penting kita berada dalam jalur Tuhan. Saya bilang. Lalu istri saya kembali berkata, kalau kita berdua aja nggak ada masalah. Makan nasi, indomie, telur, nasi kerupuk sambal kecap juga oke. Tapi anak-anak bagaimana? Waktu itu sudah punya anak 3. Sekolah mereka bagaimana? Saya waktu itu agak terdiam. Saya cuma menjawab gini, tempat yang paling aman adalah tempat di mana Tuhan mau kita berada. Dan saat itu saya memutuskan tetap mengundurkan diri, dan akhirnya istri saya mensupport saya
mendukung, lalu Tuhan mulai bukakan jalan dan sebagainya. Saudara, intinya begini, ketika impian itu berusaha dikubur oleh keadaan pun, karena impian itu berasal dari Tuhan, maka dia akan bangkit kembali. Selama kita terus berdoa, percayalah Tuhan pasti menolong kita. Passion itu akan muncul. Kegairahan itu akan muncul. Buahnya itu akan muncul. Bahkan ketika ada penderitaan pun akan muncul. Makanya dulu kenapa kami pernah jualan nasi kuning, ya, untuk belajar merealisasikan mimpi. Kami punya option pilihan mau jualan bubur, lalu istri saya sakit, lalu pernah jualan nasi kuning, jualan siomay dan sebagainya. Itu proses yang kami lalui untuk mengejar sebuah impian. Ternyata cara Tuhan berbeda dengan cara saya. Tuhan punya cara yang jauh lebih baik, guys. Tuhan punya cara yang jauh lebih baik. Makanya percayalah, kalau impian dari Tuhan itu memampukan kita menghadapi setiap tantangan. Impian dari Tuhan, sekalipun kita nggak punya uang, sekalipun banyak tantangan, akan munculkan damai sejahtera. Memberikan kita kekuatan. Ya, dan dari buahnya kita mulai bisa melihat ada tanda-tanda yang nyata bahwa impian itu step by step menjadi kenyataan. Gitu. Jadi impiannya bukan sekedar perkataan kosong, bukan, tapi impian itu kita perkatakan, perlu sekali kita perkatakan, karena visi itu harus diperkatakan. Ya, di samping memperkatakan visi itu mengingatkan kita, memberitahu orang lain bahwa kita punya visi gini, dan itu mengontrol kita untuk hidup sesuai dengan visi. Lalu dengan passion yang ada, dengan kegairahan yang ada, kita bertindak di sana, kita melihat pilihan-pilihan yang ada untuk kita bisa mencapai visi itu. Begitu. Nah, ketika kita melihat pilihan-pilihan yang ada untuk mencapai visi, maka kita akan melihat visi itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Jadi jelas kalau yang bukan visi dari Tuhan, fokusnya kita lihat. Visi dari Tuhan itu fokusnya untuk kemuliaan Tuhan. Yang bukan dari Tuhan, fokusnya adalah untuk kemuliaan manusia. Kemuliaan diri sendiri, kebanggaan diri, untuk pujian, untuk dapat pengakuan dari orang lain. Nah, ini bukan visi yang daripada Tuhan. Saya mengerti bahwa setiap manusia butuh pengakuan, butuh penghargaan. Tapi bukan berarti kita hidup untuk sebuah pengakuan. Karena kita sudah diakui di hadapan Tuhan. Yang penting itu adalah pengakuan dari Tuhan, bukan pengakuan dari orang-orang di sekitar kita. Buat apa orang lain mengakui kita hebat dan semuanya, tapi kita hidupnya melenceng dari Tuhan. Makanya sebagai seorang hamba Tuhan juga, kalau Anda tadi ingin jadi seorang hamba Tuhan, buat apa kita korban di depan ribuan orang kalau istri dan anak kita saja tidak respect dan hormat pada kita? Benar nggak? Mulailah dari rumah tangga. Mulailah sesuatu yang sederhana. Mulailah menikmati kasih karunia Tuhan dalam rumah tangga kita. Dari rumah tangga kita itulah mulai mengalir kepada sesama kita. Nah, makanya, jadi fokusnya jelas berbeda. Impian dari Tuhan, fokusnya untuk kemuliaan Tuhan. Impian yang bukan dari Tuhan, fokusnya untuk kemudian daging, keegoisan, dan sebagainya. Oke, motivasinya juga berbeda. Motivasi, visi yang daripada Tuhan, impian yang berasal dari Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Apapun yang dia lakukan di tempat kerja, di pelayanan, di rumah tangga, dimanapun, semuanya untuk Tuhan. Makanya orang yang hidup dalam impian dari Tuhan, ini selalu berusaha mempersembahkan yang terbaik. Karena Tuhan itu layak menerima persembahan yang terbaik, yang sempurna. Ya, bukan berarti kita sudah sempurna. Tuhan tak melihat kesempurnaan di dalam Kristus. Di dalam hidup kita, ketika kita melihat kesempurnaan Kristus, kita menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tapi kalau bukan dari Tuhan, motivasinya ini jelas berbeda lah. Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, gitu kan. Nah, ini yang menjadi motivasinya. Apapun yang kita lakukan, motivasinya kita lihat, tujuannya kita lihat, dan hasilnya juga kita bisa lihat. Beda. Hasilnya paling dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, paling dari daging ya untuk kepuasan duniawi, kenikmatan duniawi. Begitu kira-kira Des perbedaannya. Bisa cukup jelas ya? Oke, bagaimana Despre? Masih ada yang mau ditanyakan? Jadi dari impiannya sudah bisa dipilah-pilah, Des, yang mana kira-kira dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Harus belajar memilah, Pak. Ya, dilihat dari tujuannya, motivasinya, dari buahnya, kan akan kelihatan semua perbandingannya. Nah, ini memang kadang agak susah ya, kadang beda-beda tipis karena kita masih hidup dalam daging gini ya. Kadang kelihatan, orang lihat kita kelihatannya murni, ternyata waktu kita cek hati kita, aku nggak murni ini. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Kadang kelihatannya memberikan persembahan, tapi motivasinya kurang murni.
itu terjadi dalam hidup saya. Saya nggak mau menafik hal itu, makanya kita harus belajar terus-menerus meredakan hati, dan biarlah kasih karunia Tuhan itu memampukan kita untuk hidup dalam kemurnian. Amin. Kasih Tuhan, karunia Tuhan mampukan kita hidup dalam ketulusan, dalam kasih yang sejati. Makanya kita harus banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang hidupnya hanya untuk Tuhan. Sehingga teladan hidup, prinsip hidup itu mengalir dalam kehidupan kita. Contoh tentang memberi. Saya justru belajar dari anak rohani saya. Dia memberi dan gak pingin orang lain tahu. Kalau dulu saya diajarin kalau memberi gak apa-apa, tulis nama. Supaya orang tahu, kamu sebagai pemimpin, kamu juga memberi. Supaya orang ikutin jejakmu. Gitu ya. Tanpa saya sadar, motivasi mulai belok, awalnya murni. Tapi karena caranya kadang kurang pas, jadi mulai berbelok nih. Iya ya, aku harus cantumkan. Nah, ini mulai bahaya. Akhirnya ketika saya belajar dari anak rohani saya, oh iya ya, memberi itu dengan hati yang tulus, nggak perlu ada orang lain tahu. Kalau misalnya memang nama harus dicantumkan, itu karena sistem saja, karena pertanggungjawaban dari bendahara yang di sana itu. Nah ya udah, nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting kita harus jaga hati kita tak murni dalam Tuhan. Oke, itu mungkin. Oke, ya terima kasih Despri buat pertanyaannya. Dan ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk melalui WA serta Facebook ya. Yang dari WA dulu ya. Dari WA ini dari Wakjo dari Singapura. Ya. Salam buat Pak Susilo. Salam Pak Wakjo. Iya, Pak Susilo, doakan buat kesehatan saya. Terima kasih, katanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita berdoa dulu buat Pak Wakjo yuk. Kita sama-sama bersehati. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada dalam setiap kami, dan secara khusus pada saat ini kami berdoa buat Wakjo untuk kesehatannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau membawa Wakjo untuk mengenal Engkau secara pribadi. Menerima pengampunan dari Engkau Tuhan. Menerima kesembuhan yang daripada Engkau. Dan kami percaya Wakjo sehat sempurna. Sembuh sempurna dalam nama Yesus. Biarlah ia boleh benar-benar merasakan kuasa kesembuhan itu mengalir saat ini. Kuasa Roh Kudus menjamah hidupnya dimanapun ia berada. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Wakjo dalam tangan-Mu. Makasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Iya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Facebook dari Bora Siregar Silo. Izin bertanya Pak, katanya. Apakah ada perbedaan antara mimpi dan impian dalam hidup ini ya Pak? Nah, kalau mimpi itu bangunlah. jangan hanya orang yang tidur yang bermimpi gitu kan ya. Ya, ini tergantung definisinya untuk apa Boira tadi ya. Nah, yang kami maksudkan di sini, impian itu adalah sebuah keinginan yang ada dalam hati kita untuk kita capai, gitu kan ya. Nah, keinginan ini di awal tadi saya sudah jelaskan, bisa berasal dari keinginan daging, bisa berasal dari Tuhan, bisa juga sekedar keinginan khayalan atau impian khayalan. Nah, bagaimana kita membedakan? Tadi sudah ditanya oleh Despri, yang mana dari Tuhan, mana yang bukan berasal dari Tuhan. Ya, tadi sudah saya jawab. Kemudian, apa bedanya dengan mimpi? Ya, kalau mimpi itu karena orang tidur, gitu dia bermimpi, gitu kan ya. Supaya nggak hanya sekedar mimpi, kita harus bangun, bangkitlah. Jadi impian di sini lebih bicara keinginan yang kita capai, gitu ya. Kalau bahasa dunia sononya visi, atau bahasa sederhananya adalah tujuan. Tidak seindah visi atau impian, gitu kan, yang ada dalam hati kita, begitu. Oke, begitu nah. Ya, terima kasih. Mungkin dari sahabat curhat yang berada di Zoom ini ada yang mau bertanya lagi? Ada Pak David, Pak Gatot, ya? Atau mau mengutarakan pendapat juga boleh, nah. Ya, boleh. Ya, Pak Gatot mau bertanya? Oh, ya dari Koko Willy atau dari yang lain, boleh kasih raise hand-nya. Ya kalau mungkin malu-malu nih, boleh melalui WA. Kirim ke 0819 081 7-nya 4 kali 1. Atau yang menyaksikan di
live Facebook ya, ada Bora Siregar Silo, George Julianus, Fitria Siagian, Marta Bena Karaeng. Nih, kalau mau bertanya juga boleh nih. Langsung tulis di kolom komentar atau boleh langsung mengirim ke 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ada? Kalau tidak ada, saya yang bertanya kembali. Ya. Nanya lagi nih Pak. Ya. Tiap anak memiliki kerinduan pastinya ingin membahagiakan orang tua gitu ya. Nah, tapi bagaimana bila ingin membahagiakan orang tua tapi orang tuanya keburu dipanggil Tuhan? Lalu apa yang harus dilakukan? Itu termasuk dalam hidup saya. Saya pingin dulu ngajak orang tua saya suatu saat nanti ke Israel, jalan-jalan dan sebagainya. Tapi itu semua tidak terjadi. Tidak terjadi kenapa? Karena orang tua saya sudah keburu dipanggil Tuhan. Gitu ya. Dan keuangan saya juga belum cukup untuk mengajak mereka jalan-jalan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menghadapi hal itu? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan pasti sudah tahulah cara yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan pasti sudah ngatur. Ketika keinginan kita tidak tercapai, kita harus sadar bahwa kita harus menyerahkan keinginan kita kepada keinginan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa keinginan kita tuh harus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Orang tua kita sudah dipanggil Tuhan. Yang penting adalah sebelum orang tua kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah layani dia dulu, memberikan yang terbaik. Jadi saya bersyukur sebelum mama saya dipanggil Tuhan di bulan 3, bulan 1 dari Desember sampai Januari dia berada di Batam, kami layani dan sebaik-baiknya. Dan waktu dia diantar pulang, kan dijemput sama istri saya waktu itu, lalu diantar pulang kembali ke Surabaya waktu itu, ke Samarinda, istri saya sudah berkata, ini kok aku ngerasa ya, ini terakhir kali loh kita ketemu mama. Mungkin mama nggak kembali lagi. Istri saya sudah berkata seperti itu. Saya bilang, enggak lah, nanti pasti ada waktu lagi. Ternyata betul, itu yang terakhir kali saya berjumpa dengan beliau. Bahkan maaf, waktu beliau meninggal pun, saya nggak bisa pulang. Kondisi saya waktu itu lagi benar-benar nggak fit. Yang kedua, katanya kena COVID, gitu kan. Nah, lalu gimana? Saya hanya mengikuti pemakaman semua lewat Zoom. Saya minta diaturkan semua sama gereja semua, jadi yang luar kota semua lewat Zoom. Saudara-saudara saya semua pulang, cuman saya enggak. Saya tahu mungkin keluarga-keluarga lain menganggap saya memandang salah, gitu ya. Karena memang kondisi saya waktu itu lagi sakit. Waktu itu saya baru tahu ada gula. Dan waktu itu saya hanya bisa beraktivitas pagi sampai siang saja. Jadi kalau saya ngantor pagi sampai siang saya sudah kecapean dan pulang saat itu. Saya pikir nggak mungkin saya melakukan perjalanan panjang ke kota Samarinda dalam kondisi seperti itu, dan itu sangat berbahaya bagi saya karena ada beberapa sakit dalam diri saya waktu itu. Nah, dari sana bagaimana? Apa yang saya lakukan? Saya belajar menerima kedaulatan Tuhan. Orang tua saya sudah dipanggil oleh Tuhan, mama saya sudah dipanggil oleh Tuhan, dan saya percaya mama saya sudah berbahagia dalam Tuhan. Orang tua saya punya 4 anak laki, semuanya sudah menikah, sudah punya cucu. Dia melihat saya menjadi seorang hamba Tuhan. Papa saya juga sangat bangga waktu itu ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, karena saya anak yang paling nakal, tiba-tiba yang paling nakal jadi pendeta. Jadi tenang, ada temannya. Dan jadi dari 4 saudara, saya mungkin paling nakal. Koko saya juga cerita sama temannya, iya, adikku yang paling nakal, tapi dia yang jadi pendeta, katanya. Nakal saya memang bukan perempuan, bukan narkoba, bukan. Tapi kenakalan saya memberontak pada orang tua, hidup dengan jalan sendiri, dan sebagainya. Jadi, kalau sudah nggak ada, ya sudah, belajar bersyukur bahwa orang tua sudah berada di tempat yang terbaik. Bahkan lebih baik daripada Israel di dunia ini. Dia sudah berada di surga bersama dengan Bapa di surga. Yang kedua, pakai apa yang ada pada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin dulunya kita alokasikan buat orang tua kita, tapi kita bisa pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau mau membahagiakan orang tua, selama mereka masih hidup, bukan sudah ketika mereka sudah meninggal. Makanya pesan saya kalau mau membahagiakan orang tua, selama masih ada, layanilah. Membahagiakan orang tua itu nggak harus dengan uang yang banyak, loh.
nelpon orang tua, kasih perhatian, kasih senyum kehadiran kita, itu sudah membagikan orang tua, memberikan kabar kepada orang tua, berdoa buat orang tua kita. Orang tua kita lihat kita bahagia, orang tua kita akan ikut bahagia loh. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu sederhana. Kadang kita sendiri yang mempersulit. Oh, saya hanya bisa membagikan orang tua kita kalau kita berhasil bawa dia jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Israel. Nah, ini kan standarnya kita yang buat. Padahal orang tua kita nggak minta kok, apalagi yang sudah berumur. Papa nggak minta jalan-jalan kok. Yang papa inginkan dia kamu hidup baik, hidup benar, memuliakan Tuhan. Itu pesan saya buat anak saya. Papa tuh akan bahagia kalau melihat anak-anak tuh hidupnya baik, hidup benar, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup bagi papa. Sudah bahagia. Makanya saya sering kali berkata, papa nggak berikan warisan pada anak-anak. Warisan yang paling berharga yang papa bisa berikan pada anak-anak, yaitu berita tentang Kristus. Ketika anak-anak menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, di sanalah hal yang paling berharga yang bisa papa berikan. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus anak-anak akan selamat dan kita akan bertemu nanti di surga. Dunia ini hanya sementara. Ya, saya nggak tahu nanti di akhir hidup saya apakah saya meninggalkan rumah buat anak saya yang lain, tapi itu bukan esensi. Maka saya berkata, jangan sampai ada yang ribut masalah rumah, harta. Nggak ada. Ingat, warisan yang papa berikan hanyalah berita tentang Kristus. Makanya saya nulis buku. Waktu buku saya pertama selesai, saya bilang, saya berikan pada anak saya. Ini warisan yang papa berikan. Pelajarin ini. Apalagi nanti kalau papa sudah nggak ada, pelajarin ini. Jadi ada warisan-warisan rohani yang sedang saya persiapkan buat keluarga saya, buat anak-anak rohani saya, dan ada pengajaran-pengajaran terus yang sedang saya persiapkan semuanya. Sehingga semuanya kuat dalam Tuhan dan siap menghadapi tantangan demi tantangan. Ya mungkin itu nah. Terima kasih atas jawabannya Pak Susilo. Ya buat teman-teman yang mau bertanya masih ditunggu ya, boleh raise hand, kasih di layar Zoom-nya atau tulis di kolom chat. Atau buat sahabat curhat yang menyaksikan di Facebook, kalau mau bertanya boleh ya langsung tulis di kolom komentar atau boleh menghubungi 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, dan ini ucapan terima kasih banyak Pak Susilo ya atas doanya katanya. Selamat berehat katanya. Terima kasih katanya. Malam Wakjo ya? Iya, dari Pak Wakjo. Terima kasih atas doanya Pak Susilo katanya. Ya. Ya, buat teman-teman yang berada di Zoom yang ada yang mau bertanya lagi, boleh mengasih resennya. Kalau belum ada, kembali ke Pak Susilo nih, kita bertanya. Ya. Ya Pak, katanya nih Tuhan mengasihi, katanya Tuhan memberkati anak-anaknya gitu ya. Itu katanya gitu ya. Tapi sudah bekerja keras gitu ya. Sudah banting tulang gitu. Namun hasilnya kok rasanya belum memuaskan gitu ya. Masih saja tetap miskin, padahal udah kerja sungguh-sungguh, kerja keras, kerja banting tulang. Tapi mana katanya Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati. Apa itu penyebabnya Pak? Sampai kok masih belum kaya-kaya. Kan masih banting tulang. Kalau Pak David sudah banting daging dia. Bercanda Pak David. Ya, oke. Yang pertama, sekali lagi, hal yang menjadi penting sekali bagi kita, bahwa kekayaan bukanlah alat ukur kasih Tuhan atau kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar diukur dari kekayaan. Berkat Tuhan itu ada berkat-berkat rohani, berkat keselamatan, anugerah damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, dan sebagainya. Jadi kekayaan bukan alat ukur utama kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita beribadah melakukan semua yang baik dalam hidup kita. Bukan supaya kita menjadi kaya. Kita beribadah, menyembah Tuhan, memberikan persembahan, persepuluhan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menyadari identitas kita
sebagai anak-anak Tuhan, hidup dalam kodrat ilahi. Kita diberkati untuk menjadi berkat, kita sadar di sana. Bukan kita melakukan segala sesuatu itu untuk menjadi kaya. Kalau kita menjadi kaya, itu karena anugerah Tuhan, karena kita dapat dipercaya dalam mengelola keuangan. Itu memang ada prinsipnya dalam Alkitab. Barang siapa menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Itu otomatis akan terjadi dengan sendirinya. Gitu ya. Waktu Ishak menabur, saudara, dia menuai hasil 100 kali lipat. Karena dia menabur. Gitu ya. Nah, kemudian tadi dikatakan, oh aku sudah bekerja keras. Sudah banting tulang, banting daging, banting apa lagi. Untung bukan banting piring kan. Sudah banting tulang, banting daging, tapi kenapa nggak kaya? Ya, tergantung kerja kerasnya, kerja keras dengan otot atau dengan otak. Kalau maaf kerja keras hanya dengan otot, ya kita akan menerima upah hanya berdasarkan otot. Tapi kalau kita kerja cerdas, itu berbeda. Kita menggunakan pikiran. Bekerja dengan pikiran itu jauh lebih capek daripada bekerja dengan otot. Kelihatannya otot sampai keringatan apa semua, oke itu baik. Tapi kita juga harus bekerja dengan cerdas. Misalkan, contoh, Anda harus mengangkat air dari rumah Anda ke sebuah gunung, misalkan. Ya, atau mengalirkan air dari atas gunung ke bawah, misalkan. Anda mau pakai cara ngangkat ember atau membuat saluran air, itu adalah pilihan. Orang bekerja cerdas, dia nggak akan ngangkat air itu pakai ember setiap hari. Tapi orang yang bekerja ototlah yang akan berpikir untuk mengangkat ember itu setiap hari ke bawah. Tapi orang bekerja cerdas nggak gitu, dia akan membuat saluran air sehingga air dari atas bisa mengalir ke bawah. Awalnya kelihatannya kerjanya berat setengah mati buat saluran. Kesannya awal-awal sebelum ada saluran air itu sia-sia. Tapi setelah saluran air itu terjadi, maka dia tinggal nunggu hasilnya aja. Oh, di sana air. Ya buka salurannya di atas, ngalir, dia tinggal terima hasil. Tapi yang bekerja dengan otot tetap terus ngangkat air tiap hari. Sampai tua ngangkat air, hanya bekerja dengan otot. Makanya sekarang ini, yang dibutuhkan bukan hanya sekedar bekerja keras dengan otot, tapi bekerja keras juga dengan pikiran kita. Bekerja keras dan hikmat Tuhan. Bekerja dengan cerdas. Bukan hanya bekerja dan cerdas saja. Saat ini yang dibutuhkan juga karakter yang baik. Ya, perusahaan bukan hanya mencari orang pintar, tapi mencari orang yang jujur, yang dapat dipercaya, yang sabar, yang setia, yang gak bersungut-sungut, yang rela berkorban, yang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Makanya orang yang mempersembahkan yang terbaik buat perusahaannya, itu pasti akan mengalami peningkatan dalam hidupnya. Saya sangat percaya di sana. Jadi bukan hanya sekedar bekerja keras. Makanya orang yang malas janganlah makan, kata Alkitab. Betul ya? Makanya kita harus bekerja, apalagi laki-laki. Laki-laki kalau nggak bekerja, waduh, itu gangguan emosionalnya banyak. Makanya kalau kita belajar peka sekarang ini, kita harus ngikuti perkembangan. Kita ngikuti perkembangan sekarang arahnya kemana ini? Jangan kita ngotot dengan pola kita yang lama terus. Karena pola kita yang lama dulu itu berhasil. Jualan model encek-encek zaman dahulu itu berhasil. Jangan kita berpikir sekarang ini pasti berhasil juga. Enggak. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita mau berusaha, mau berbisnis, mau bekerja keras. Bekerja keraslah dengan berpikir begini. Inovasi apa yang bisa saya lakukan atas pekerjaan saya? Inovasi itu adalah hal yang baru. Cara surau marketing dulu harus keliling, datangin dan semuanya. Sekarang inovasi apa yang saudara harus lakukan? Untuk memaintenance customer Anda. Ya, oh ternyata untuk memaintenance customer bukan hanya didatangin. Kita bisa memberikan reward, kita bisa membangun hubungan, bisa video call. Ternyata kepedulian kita terhadap customer kita itu membuat customer kita merasa nyaman. Saya punya langganan bakso sekarang di Legenda.
Kenapa saya suka sekali pergi makan bakso di sana? Jujur aja, salah satu penyebabnya bukan hanya karena baksonya menurut saya enak, karena bakso Malang gitu kan. Tapi saya suka dengan gaya penjualnya. Orangnya ramah, rendah hati. Kita minta tambah kuah, dia tambah, malah bukan hanya ditambahin kuah, ditambahin gorengan. Sampai saya malah nggak enak, Pak, jangan, sudah. Saya mau bayar lebih sampai. Saudara, ini menarik orang ini. Dan saya lihat dia berhasil. Saya bilang, Pak, kalau Bapak cara kerjanya begini, pasti berhasil. Dia bukan orang Kristen loh. Saya melihat, wah ini menarik, saya suka. Saya lihat memang berhasil dia. Dari sana, dia pindah ke sampingnya di pojok. Tadi pun saya beli di sana, banyak orang. Saya pikir, wah ini pasti berhasil. Bukan hanya sekedar enak, tapi gaya dia melayani itu baik, ramah dengan customer. Nah ini kan hal sederhana. Apa nilai tambahnya dibandingkan? Mungkin ada bakso yang lebih enak. Mungkin saya lebih suka makan di sana. Suatu saat istri saya beli soto. Saya bilang, yang soto di sana tuh enak kok. Pulang-pulang dari sana, istri saya cerita. Mbaknya tadi tuh sewot. Nggak tahu kenapa, lagi bad mood, lagi hamil besar katanya. Mungkin lagi bad mood, nggak enak banget beli di sana. Mukanya anak saya yang di mobil sampai tanya sama mamanya, kenapa Mbak? Itu mbaknya tadi tuh bad mood ya, nggak enak. Padahal nggak ada apa-apa loh. Beli soto di sana, tapi dia ngelayani customer dengan muka mesem. Jadi saya, aduh jangan beli di sana lagi deh, malas dah belinya. Padahal sotonya lumayan enak. Nah, lihat, ini contoh hal yang sederhana. Makanya kita harus berpikir inovasi apa yang bisa kita tingkatkan di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita juga. Makanya kita misalkan, seperti kita biasanya curhat bersama dengan New Life ada di YouTube. Tapi karena tempat New Life dijadikan tempat isoman, kita nggak menyerah. Kita banting setir ke Zoom. Nanti kita balik lagi ke YouTube. Balik lagi menggunakan Facebook nanti. Dan kita sedang memikirkan konsep untuk mengembangkan lagi. Makanya kita butuh banyak orang sebenarnya, butuh konten kreator, butuh MC, dan sebagainya, untuk kita mengembangkan bersama-sama. Nah, siapapun di antara saudara yang ingin terlibat bersama-sama dalam pelayanan New Life, boleh. Kita ketemu, dan kita boleh berbagi dulu, cocokkan dulu paradigma yang sama, sehingga kita punya value yang sama, kita hidupin, lalu kita melayani bersama-sama. Gitu ya. Nah, kemudian zaman sekarang yang dibutuhkan juga inisiatif. Di samping inovasi, kreativitas, gitu ya, inisiatif. Banyak orang menjadi pasif. Bagaimana orang pasif mau berhasil? Orang-orang yang punya inisiatif lah yang akan berhasil di zaman sekarang ini. Kalau kita cuma pasif, kerjanya cuma kerjakan, oke, hanya mengerjakan pekerjaan kita saja. Kita tidak berinisiatif untuk memberikan yang terbaik, melakukan suatu pekerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, mendatangkan keuntungan bagi orang lain, kita nggak ada inisiatif di sana, maka hidup kita akan begitu-gitu saja. Belajarlah kita melayani, baik itu di tempat kerja, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Kita punya inisiatif untuk memberikan yang terbaik. Bukan nunggu diminta, nunggu ditanyain, bukan. Inisiatif itu perlu muncul dari hati kita. Ketika kita punya inisiatif bisa diterima, puji Tuhan. Kalau nggak bisa diterima dan kita bisa lakukan hal yang baik, mungkin. Ada yang perlu persetujuan, ada yang nggak perlu persetujuan, betul ya? Gitu ya. Kalau sudah berkaitan dengan perusahaan, ya perlu persetujuan. Kalau kita ingin ada keputusan-keputusan tertentu. Tapi kalau inisiatif untuk berbuat baik, kan nggak perlu persetujuan. Berikan snack buat teman, datang buat camilan, berbagi dengan teman. Dia teman nih, aduh, biasanya dia nggak makan pagi nih, pasti datang pagi, kita mulai berbagi sama dia. Memberikan semangat, memberikan senyuman. Itu kan nggak perlu izin dari perusahaan. Bos, saya mau kasih inisiatif, saya mau kasih senyuman sama Anda, boleh nggak? Kan nggak begitu. Saya mau kasih semangat sama Anda, boleh nggak? Kan nggak begitu. Kita lihat teman kita lagi bete, kita bisa datangi, kita punya inisiatif. Jadilah pribadi yang berinisiatif, yang memberkati orang lain. Maka saya percaya keberhasilan itu akan datang dalam hidup kita. Jadi berhasil itu bukan hanya berdoa. Saya bukan nggak percaya kuasa doa, saudara. Saya bukan nggak percaya kuasa mendeklarasikan iman. Bukan, saya percaya penuh. Kuasa doa itu luar biasa. Saya percaya nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Tapi jangan saudara malas di kantor,
Lalu saudara berdoa dalam nama Yesus, bos saya mengangkat saya menjadi manajer. Nggak boleh begitu. Nggak sesuai, nggak balance. Ketika dia akan jadi manajer karena karakternya jelek, ya langsung jeblok juga. Nggak begitu, saudara. Jadi jangan pakai nama Yesus dengan sembarangan untuk sesuatu hal yang nggak benar. Kita harus menggunakan nama Yesus dengan benar, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Gitu ya. Oke, begitu nah kira-kira. Terima kasih atas jawabannya Pak Susilo. Ya dari sahabat curhat yang bergabung di Zoom, ada yang mau bertanya lagi? Pak David masih senyum ini. Pak David ada mau bertanya? Pak Gatot? Oke. Ya, yang lain? Dari Kamondang, Despri? Oh, dari Bu Mondang. Iya, silakan Ibu. Ya, silakan Bu Mon. Ya, salam. Cuman mau bertanya aja buat Pak Gem. Ini kan tema kita tak seindah impian. Ya. Kira-kira Pak, apa ya yang menjadi dasar tema ini diangkat? Apakah sekarang ini trennya banyak orang bermimpi atau banyak yang konseling mengenai kok punya pengharapan nggak seindah kenyataan gitu ya? Kira-kira apa ya Pak Gem? Yang pertama, Terima kasih. Kalau yang pertama, orang punya impian itu sudah lumayan. Kenapa? Karena lebih banyak yang saya lihat di lapangan, orang nggak punya impian. Itu yang lebih berbahaya. Kalau dia punya impian, mungkin impiannya salah. Kita masih bisa mengarahkan, masih bisa mencoba meluruskan. Gitu ya. Ada seorang yang kerja dari subuh, dari jam 2 pagi dia sudah bekerja. Mau ke gereja pun nggak ada waktu, alasannya dan sebagainya, dan sebagainya. Diajak ke gereja nggak ada waktu, nggak sempat, jamnya nggak cocok, macam-macam lah. Tapi suatu saat suaminya dipanggil Tuhan. Waktu di suaminya dipanggil Tuhan, baru dia benar-benar menyadari bahwa dia harus belajar menikmati apa yang sudah dihasilkan selama ini. Nah, gitu ya. Jadi ada orang yang nggak punya impian, ini lebih baik kalau tadi kan impiannya misalkan, oh aku pengen punya usaha, kerja banting tulang terus gitu kan. Oke, dia masih punya impian, masih oke kan? Masih bisa mencapai sebuah kesuksesan. Walaupun bukan esensi. Tapi orang yang nggak punya impian ini lebih berbahaya sebenarnya. Dia bekerja, dia melayani, dia melakukan banyak hal, tapi nggak ada hasilnya. Karena dia nggak punya impian. Dia bekerja dan melakukan segala sesuatu hanya untuk bertahan hidup. Itu yang lebih banyak saya temukan di lapangan sebenarnya. Yang saya dalam survei tanya anak-anak muda, apa impianmu, apa impianmu. Dan tiba-tiba umur tanpa terasa sudah 40 tahun. Saya berjumpa dengan seorang teman. Dulu kami sama-sama awal di Batam. Sama-sama kami full time. Ya. Lalu berjumpa. Sudah sekian tahun kami nggak tahu, ngobrol-ngobrol dan semuanya. Lalu berjumpa kembali. Berjumpa kembali, saya cuma tanya sama kawan ini. Sudah jadi Kristen sudah lama. Umurmu sudah berapa? 40 tahun. Talenta yang Tuhan berikan atas dia sangat powerful. 4 jempol lah saya. Dia jago sekali main keyboard. Kalau dia menyembah Tuhan, waduh, itu yang membuat hati bergetar. Gitu kan. Lalu saya cuma bertanya gini, selama 40 tahun, apa yang sudah kamu hasilkan? Sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Sudah sekian tahun. Berapa banyak jiwa yang mengenal Kristus melalui hidupmu? Saya tanya begitu. Berapa banyak muridmu atau anak rohanimu yang kamu bimbing hingga sekarang untuk mengenal Tuhan, hidup dalam Tuhan? Sederhananya, akhirnya dia menyadari posisinya di mana. Dan dia berkata, oh aku mau dibimbing. Aku mau dibapai. Saya bilang, yakin kamu sudah tahu karakter saya dari dulu modelnya gimana loh, dari kita bersama dulu. Saya tegas loh, saya bilang, kalau salah saya bilang salah, benar saya bilang salah. Iya, aku mau, aku siap katanya. Dan akhirnya dia mulai dibimbing ini. Tahun ini mulai dibimbing pelan-pelan, step by step.
Tapi perlu kita harus tahu juga, orang yang hidupnya tanpa impian itu lebih menyedihkan daripada orang yang punya impian, sekalipun impiannya kelihatannya salah. Contoh, orang mengejar kekayaan kelihatannya salah kan, tapi dia bisa mencapai impiannya, masih mending lah punya kekayaan. Tapi orang yang nggak punya impiannya lebih berbahaya. Makanya ada juga orang yang punya impian tidak mencapai impiannya. Kenapa tidak mencapai? Makanya itu yang kita bahas hari ini. Tidak seindah impian. Impiannya kelihatannya indah, tapi tidak tercapai. Kenapa? Karena ternyata untuk mencapai sebuah impian itu banyak faktor. Faktor iman ada di dalamnya, karakter yang baik ada di dalamnya, mentalnya, pantang menyerah, kesungguhannya, faktor mau belajar, kerendahan hatinya, meningkatkan kapasitas, membuat perencanaan, belajar terus, belajar untuk mencapai sebuah impian, meningkatkan kapasitas, belajar, maka kita akan meningkat di sana. Orang yang berhenti belajar, dia berhenti bertumbuh. Ya, orang yang berhenti belajar, dia berhenti bertumbuh. Makanya kita harus belajar dengan segala kerendahan hati. Tadi saya ketemu dengan seorang kawan nih, lalu dia menceritakan lah bagaimana hidupnya. Saya bersama dengan istri saya dari jam 1 sampai setengah 5 tadi kami ngobrol-ngobrol. Di Morning Bakri ngobrol. Di samping saya share banyak hal pada dia, saya share firman pada dia bagaimana hidup sebagai anak Tuhan, tentang tujuan hidup dan sebagainya. Tapi di satu sisi saya belajar dari dia. Bagaimana dia mengajari etika kepada anak-anaknya. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya dan sebagainya. Saya belajar, ada nilai lebihnya. Karena suaminya orang intim. Orang intim ini mengajari kamu harus belajar menghargai semua orang. Ketemu orang harus sapa. Mau makan, ngajak ada orang yang hadir bilang, mari Bu Mon makan dulu ya, Despri makan dulu ya. Itu hal yang sederhana, betul? Tapi itu diajarkan dalam rumah tangga. Berdoa dan sebagainya. Nah, hal yang sederhana untuk menghargai, menghormati orang semua, dan bersikap ramah kepada semua orang, itu diajari oleh suaminya almarhum. Dan dia meneruskan pelajaran itu kepada anak-anaknya. Sehingga teman-temannya memuji, wah anakmu baik sekali ya, sopan sekali ya. Nah, begitu. Jadi banyak hal kita belajar bisa di mana saja, bukan berarti kita belajar dengan orang yang lebih hebat dari kita lagi. Bukan, karena kita ini kan punya talenta, punya kelebihan masing-masing. Tapi kalau kita nggak mau bersama-sama, nggak mau bersinergi, kita berhenti belajar, kita nggak akan bertumbuh. Makanya untuk mencapai sebuah impian sebenarnya, kita perlu Bapak rohani, kita perlu saudara-saudara seiman, menempatkan diri kita bagian dari sebuah tim. Ingat, impian yang dikerjakan seorang diri, itu pasti impian yang kecil. Tapi impian yang dikerjakan banyak orang, itu adalah impian yang besar. Seorang nggak mungkin bangun Grand Mall Batam itu dengan seorang diri. Mau sampai mati mungkin nggak selesai kalau seorang diri. Tapi karena yang mengerjakan itu ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang yang pernah bekerja di sana, makanya Grand Mall Batam itu bisa berdiri. Betul ya? Dan bersama-sama itu jauh lebih singkat daripada kerja seorang diri atau sedikit orang. Jadi untuk kita mencapai sebuah impian juga kita harus menyadari kita perlu orang lain. Berikan saya impian melalui nilai sesuatu yang besar. Saya sadar saya nggak mampu seorang diri. Saya bersyukur sekali punya keluarga New Life yang mendukung, yang memberikan semangat, kehadiran senyuman keluarga New Life itu sudah penghiburan bagi saya dan menguatkan saya loh. Nggak usah yang jauh-jauh dulu, dimulai dari sana saja itu sudah bisa menguatkan sekali. Nah makanya kita perlu bersama-sama. Kadang kita nggak menyadari pentingnya kehadiran kita di sekelompok orang, tapi percayalah kita perlu bersinergi bersama-sama. Karena tujuan kita bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, itu Bu Mon. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Mondang dan terima kasih atas Pak Gam. Terima kasih Mbak Aya. Ya, kita ada satu pertanyaan terakhir ya berhubung waktu ini. Ada Pak David juga nih mau tanya nih kelihatannya. Oh, Pak David mau tanya. Oh ya, boleh. Yang mana dulu nih Pak? Yang dari WA dulu ya. Oh, setelah boleh. itu Pak David bertanya. Dari Pitria, dari 2458.
Shalom, Pak Susilo, izin bertanya. Bagaimana cara kita memaafkan seseorang yang telah menyakitkan perasaan kita dan dia selalu melakukan, selalu berulang? Pingin menjauh tapi tidak bisa karena keluarga dekat kita. Terima kasih. Oke. Begini, tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti kita bila kita tidak mengizinkannya. Oke, saya ulang. Tidak ada seorang pun bisa menyakitkan kita bila kita tidak mengizinkannya. Contoh, orang menjelekkan kita misalkan. Waktu saya kecil, dialog teman saya apa? Nyanyiannya tahu? Mau dengar lagunya? Dut-dut tang, si gendut maling kentang, dibawa ke Jepang, ditembak ke berangkang katanya. Bayangin, kalau saya mikirkan itu terus sakit hati lah saya. Ngoloknya kadang-kadang ada keterlaluan. Lagunya aja saya sampai hafal hari ini, gitu kan. Nah, kalau orang mengatakan hal yang buruk dalam diri kita, orang mau fitnah kita, lalu kita pikirkan, kita izinkan perkataan buruk itu masuk dalam hati kita, apa yang terjadi? Sakit hati. Tapi kalau kita tidak mengizinkan itu masuk, biarlah orang ngomong kok. Kan saya tidak seperti itu. Saya kan hidup benar. Maka perkataan itu tidak akan menyakiti saya. Betul ya? Jadi nggak ada orang yang bisa menyakiti kita kalau kita tidak mengizinkan. Tapi kan Pak dia ngomongin kita, betul dia ngomongin kita. Betul. Kalau orang fitnah kita, lalu kita balas memfitnah, maka kita jadi sama-sama pemfitnah. Kan rugi kita. Orang fitnah kita ya biarkan. Saya pernah difitnah, sampai dilaporkan ke ketua sinode. Panas hati saya. Jujur panas saya. Malam nggak bisa tidur. Istri saya bilang, kamu kok nggak bisa tidur mikirin hal gitu. Panas saya. Tapi akhirnya saya pikir-pikir, bodoh kali saya ya. Saya panas hati, saya sudah punya bukti nih, bisa lapor ke polisi nih, pencemaran nama baik ini. Sudah gitu kan. Tapi saya pikir-pikir, bodoh saya, kok saya jadi nggak bisa tidur? Yang tukang fitnah kan sana. Ngapain saya yang stres? Dilaporkan ke ketua sinode. Kalau ketua sinode percaya ya sudah. Tapi puji Tuhannya ketua sinode saya nggak percaya, lebih percaya sama saya. Malah bukan dijatuhkan, malah diangkat. Dia pingin saya bahkan dikeluarkan dari sinode. Tapi Tuhan angkat malah. Nggak apa-apa. Kalau hati kita mungkin sempat sakit, belajarlah begini, lihat. Siapa sih yang nggak pernah berbuat salah? Lihatlah pengampunan dari Tuhan atas dosa kita yang begitu banyak. Maka kita ampunilah kesalahan orang tersebut. Kalau kita nggak melihat pengampunan Tuhan, nggak menerima pengampunan dari Tuhan, kita nggak akan bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Dan memang orang yang menyakiti kita biasanya orang paling dekat. Kalau orangnya jauh, apalagi nggak kenal, ngomong saya jelek mah saya abaikan. Coba orang dekat ngomong, orang yang ada dalam hati kita. Wah, itu sakitnya itu menusuk sampai ke sumsum yang paling dalam. Gitu kan? Loh iya, coba saya tanya. Yang menyalibkan Yesus orang yang dekat sama Yesus atau orang yang jauh dari Yesus? Yang dekat dong. Gimana mau makuin Yesus kalau jaraknya 20 meter? Emangnya palunya dilempar? Kan nggak harus yang dekat Yesus, nyalip mukul. Sudah, percayalah. Kalau ada orang nyerang kita, selama itu nggak benar, anggaplah itu sebagai proses pendewasaan. Latihan tinju lah. Anggap aja kita masih latihan, supaya kita tahan pukul. Biasakanlah untuk kita menikmati proses dari Tuhan. Difitnah, disalah mengerti, ya udah biasa itu dalam kehidupan Tuhan. Yang penting, kita harus perhatikan. Kalau orang itu ngomongnya benar, itu bukan fitnahan. Kita salah, kita harus berani ngakuin, ya aku salah. Aku mau memperbaiki. Tapi kalau orangnya itu niatnya memang sudah jahat, ngomong di belakang kita yang nggak benar, ya sudahlah. Biarkan sajalah. Ya, kita sudah coba ngajak komunikasi, tapi dia nggak mau, ya sudahlah. Kita nggak bisa membuka mulut orang, tapi kita bisa bereaksi benar.
terhadap orang lain. Nah, saya nggak tahu disakitinya sampai berapa kali gitu kan. Makanya kalau suami istri itu menyakitin lebih sakit lagi memang. Nggak tahu tadi dari siapa, Fitri ya? Apakah Fitri ini sudah menikah atau belum? Apakah pasangannya yang menyakiti dia? Nah, kalau pasangannya yang menyakiti dia, ingatlah janji nikahmu. Aku menerima dia dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Aku akan bertanggung jawab akan anak-anak yang dilahirkan sampai maut memisahkan. Nah, loh. Makanya jangan sampai salah pilih pasangan ya, Des ya. Kalau salah pilih pasangan, itu nyicipin neraka di rumah. Benar pilih pasangan, nyicipin surga. Oke, mungkin itu nah. Ya, mengampuni itu bukan hanya bicara perasaan, tapi keputusan. Kita tidak akan pernah bisa mengampuni orang lain kalau hanya bicara perasaan. Tapi waktu memutuskan, kita tahu yang benar, maka kita akan mampu mengampuni orang lain. Oke. Terima kasih buat jawabannya Pak Susilo. Iya, tadi Pak David mau bertanya, silakan. Shalom, Pastor. Ya, shalom Pak David. Ya. Saya sangat setuju tadi yang dikatakan. Sebenarnya kalau kita marah itu karena kita izinkan orang lain itu mengintimidasi kita. Terus kalau kita kecewa itu karena kita izinkan kecewa itu datang dalam diri kita. Dan banyak memang praktek-praktek, ya mungkin motivator sering berbicara seperti itu. Nah, sesuai dengan tema malam ini, tak seindah impian. Memang saya pernah baca buku jauh dulu, udah lama lah ya, itu bukunya You Can Do It dari Paul Hannah. Dia mengatakan sebenarnya kita punya sistem sendiri di dalam kehidupan kita yang seperti pesawat terbang, itu ada yang namanya autopilot. Autopilot itu akan bekerja di setting di momen atau di ketinggian tertentu, dia akan bekerja sistematis. Gitu. Jadi pilot itu bisa pergi kemana aja karena sudah ditentukan rutenya, ketinggiannya, dan kecepatan. Nah, saya melihat kehidupan kekristenan itu juga bisa seperti itu, asalkan memang sistem itu kita bangun dari yang pertama sekali itu dari kerohanian kita. Tapi yang sering terjadi, kita sudah buat semua skema, skenario, kita sudah buat aturan-aturan di dalam kehidupan, bahkan mungkin kalau saya sering sekali secara detail saya buat. Nah, tapi tak seindah itu juga bisa terjadi. Saya berharap kalau apa yang sudah kita lakukan berulang-ulang, nanti secara otomatis akan berlaku secara umum dalam kehidupan kita sehari. Namun sangat sulit sekali di Pastor. Gimana caranya supaya bisa berjalan? Paling tidak kalau ada badai kehidupan kita sudah punya pengalaman, sudah berjalan otomatis begitu dia. Ya, makanya dalam membuat perencanaan kita perlu melibatkan Tuhan di dalamnya, itu yang pertama. Karena kita membuat perencanaan, ngatur strategi, kita berpikir hanya dengan logika kita, kurang melibatkan Tuhan. Tuhan kurang meminta hikmat dari Tuhan. Yang kedua, kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, lalu apa yang kita rencanakan tidak terjadi, kita akan tetap tenang. Karena kita tahu bahwa ini rencana Tuhan kok, bukan rencana saya. Kalau nggak terjadi, ya Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik lagi. Gitu aja kan, sederhana kan sebenarnya. Tapi kan kadang kita nggak bisa menerima bahwa, aduh kok yang aku rencanakan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Kita pikir langsung gagal dan kecewa sama Tuhan. Nah itu dia big problemnya. Gitu ya. Orang pacaran, sudah berpikiran untuk menikah. Tiba-tiba menjelang hari pernikahan ketahuan calon suaminya selingkuh misalkan, gitu kan? Bukan pasti nggak terima. Ada dua pilihan, mau tetap lanjutkan pernikahan karena sudah malu dengan keluarga, jadi walaupun calonnya selingkuh, ya udah tetap dinikahin, atau malah dia mau stop, gitu kan? Mau stop pernikahan itu, istilahnya di cancel gitu kan? Lalu dia mencari yang lain. Nah itu pilihan dalam hidup ini. Nah ketika begini, saya percaya Tuhan punya rencana yang baik atas hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tapi Tuhan tidak pernah menjadikan kita seperti robot. Yang kadang orang salah mengerti karena kedaulatan Tuhan, bahkan mau beli baju pun tergantung kedaulatan Tuhan. Saya mau beli baju merah atau baju kuning, ya itu tergantung kedaulatan. Enggak seperti itu. Saya percaya Tuhan memberikan kita kehendak bebas, gitu kan? Untuk memilih, untuk merancangkan segala sesuatu dalam hidup kita.
Makanya tadi kan saya bilang ada grow tadi. Goal, reality, option, will. Makanya Tuhan kasih kita kepintaran. Betul ya? Tuhan kasih kita otak untuk berpikir supaya kita bisa merencanakan sesuatu. Dan Tuhan ikut ambil bagian di dalamnya. Makanya kalau kita perhatikan dunia roh, dunia rohani, ada karunia-karunia roh di sana yang sudah dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Ada karunia hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah ini yang jarang orang singgung. Kadang-kadang ada karunia iman dan sebagainya. Nah waktu kita fokus sama Tuhan, biarkan Tuhan izinkan menguasai pikiran dan hati kita, mengikuti rencana Tuhan, itu akan sangat berbeda sekali. Nah kita menyerahkan kehendak keputusan kita dalam tangan Tuhan. Tuhan aku sudah rencanakan semua, waktu sebelum merencanakan hikmat Tuhan, dan waktu menjalani, kuserahkan semuanya dalam tangan. Dalam hidup saya juga kan gitu, dalam pelayanan bahkan. Sudah merencanakan begini-gini, antusias banget nih. Ternyata setelah di-share-kan, gak ada yang respon, lembas langsung. Aduh, apa gagal lagi? Kita harus berpikir lagi, apa yang kurang ya? Tuhan, berdoa, berbicaralah kepada keluarga Nila. Tuhan berikan hikmat. Gimana? Jadi pergumulan seorang pemimpin, itu bukan, satu kali rencanakan jalan, sukses. Nggak gitu kadang. Dalam menjalani hidup ini, di sanalah, makanya Tuhan berkata apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena ada orang-orang sekitar yang 10 pengintai lain yang berkata-kata busuk tentang tanah perjanjian. Tapi Yosua dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Rencana Tuhan masuk dalam tanah perjanjian. Tapi yang dihadapinya apa? Bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, berkepala batu. Kan itu yang kita bilang, saya tambahin, hidup lagi, kan gitu. Tegar tengkuk, keras kepala, berkepala batu, hidup lagi, gitu kan. Nah, jadi ya nggak apa-apa, tapi rencana Tuhan terjadi juga kan, tergenapin kan. Nah, walaupun banyak belok-beloknya, banyak lika-likunya, Musa itu ya, dikatakan hamba Tuhan yang lemah lembut. Saudara, yang paling lemah lembut. Saya merenungkan, benar Musa itu lemah lembut sekali. Setiap kali bangsa Israel memberontak ini, saya kalau jadi Musa, saya nggak akan belain lagi dah bangsa Israel itu minta pengampunan dari Tuhan dan sebagainya. Makanya saya akhirnya mengerti. Waktu saya baca Alkitab berurutan, iya Musa ini memang seorang yang lemah lembut, luar biasa. Tapi seorang yang lemah lembut itu pun sampai berkata kepada Tuhan apa? Bunuhlah aku Tuhan. Kenapa kamu percayakan aku untuk memimpin bangsa yang begini? Itu, coba belajarin sejarah itu kepemimpinan. Kita melihat bagaimana pergumulan seorang pemimpin bersama dengan Tuhan itu memang tidak semudah teori, gitu ya. Tapi memang ya begitulah hidup ini. Makanya Tuhan mau kita ini semakin dewasa dalam Dia. Makanya kita ini ada proses pertumbuhan dari anak-anak, orang muda, lalu bapak-bapak, gitu kan. Nah orang nggak mau ini proses pertumbuhan. Kadang ada orang yang enggak, kita sudah dalam Yesus sudah sempurna langsung dewasa. Alkitab nggak ngomong gitu kok, ada prosesnya nih dari anak-anak, orang muda, bapak-bapak, gitu. Jadi jangan dihilangkan ayat-ayat ini. Nah, jadi gitulah Pak David. Dalam membuat keputusan memang begitu, nggak apa-apa. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita, nggak apa-apa. Jangan menyerah. Satu hal ketika impian kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, percayalah satu. Tuhan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menolong kita. Ada hikmat Tuhan. Sehingga ingat, kekristenan itu intinya hubungan dengan Tuhan. Bukan hubungan satu arah Tuhan dengan kita loh. Maksa kita ngatur kita harus begini-begini. Enggak loh. Hubungan intim dengan Tuhan. Saya pelajari Alkitab itu ya, saya lihat nabi-nabi zaman dulu loh. Belum zamannya Yesus loh, zaman dulu. Bisa ya nabi-nabi itu bicara sama Tuhan, langsung dengar suara Tuhan langsung. Mau taat atau enggak, Tuhan menghajar mereka, Tuhan memakai mereka dengan tanda-tanda mujizat ajaib dan sebagainya. Saya lihat, Musa pun kadang nggak taat pun masih kasihkan Tuhan begitu luar biasa dan sebagainya. Ini bicara hubungan, proses berjalan bersama dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Makanya dalam proses hidup kita juga begitu. Nah kalau kita bete ngomong aja sama Tuhan, nggak apa-apa kok. Musa tuh minta mati, tapi Tuhan nggak jawab mati dia langsung saat itu. Saya pikir-pikir lucu juga ya. Kalau saya jadi Tuhan, kamu ini sudah kasih anugerah jadi pemimpin, tanda-tanda mujizat ajaib sudah menyertai, ada mana, laut terbelah dan sebagainya, masih minta mati lagi. Kucitak aja nih kalau aku jadi Tuhan. Untungnya aku bukan Tuhan.
Tapi luar biasa lah, itulah Tuhan kita yang baik. Makanya dikatakan Tuhan kita itu panjang sabar. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, ingat Tuhan tuh Maha Pengampun, panjang sabar. Tapi ingat, Dia tidak sekali-kali meluputkan orangnya dari kesalahannya gitu ya. Tidak meluputkan orang yang bersalah. Ya, kalau kita nggak mau percaya sama Dia, nggak terima pengampunan sama Dia, ya kita terima konsekuensi. Kalau kita sudah tahu kebenaran tapi kita terus hidup dalam dosa, ya kita akan terima konsekuensinya. Ya begitulah kira-kira Pak David. Cukup jelas? Kira-kira? Oke. Terima kasih Pak David atas pertanyaannya dan terima kasih Pak Susilo atas jawabannya. Dan ini ada ucapan terima kasih Pak Susilo buat pencerahannya dari Fitria katanya. Terima kasih Fitria. Dan masih ada yang mau bertanya? Sudah. Mungkin ada sedikit info ya buat sahabat curhat yang berada di Zoom ataupun yang menyaksikan via Facebook, bahwa hari Minggu kita ada ibadah untuk ibadah pagi jam 9 dan untuk ibadah sore jam 5 sore. Untuk minggu ini untuk ibadah pagi dan ibadah sore melalui aplikasi Zoom ya dengan ID meeting 899573647 dengan password 1 atau ID meetingnya sama dengan ID meeting yang kita pakai saat siaran curhat pada malam hari ini ya. Dan untuk hari Kamis depan kita akan kembali hadir ya menemani sahabat curhat ya dimanapun Anda berada dengan tema atas nama cinta ya. Jadi saksikan ya atas nama cinta pada hari Kamis 3 Maret 2022 jam 7 malam ya atas nama cinta. Jadi terus saksikan siaran curhat bersama New Lab setiap hari Kamis nih ya jam 7 malam dengan tema yang tidak kalah menarik seperti tema pada malam hari ini, temanya atas nama cinta. Yang mungkin sedang bergumul tentang cinta atau mungkin mau bertanya-tanya tentang cinta, boleh hadir kembali ya hari Kamis depan jam 7 malam. Ya, boleh tanya-tanya langsung nih ke Pak Susilo. Nanti Pak Susilo sebagai pakar cinta akan menjawab akan menjawab setiap pertanyaan. Akan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan ya. Tidak terasa ya sudah 2 jam nih dari jam 7 sekarang sudah pukul 9 malam ya. Tidak terasa sudah 2 jam curhat bersama New Lab menemani kita semua pada malam hari ini ya. Sebelum mengakhiri mungkin dari Pak Susilo ada pesan-pesan yang mau disampaikan atau mungkin mau berdoa juga buat kita semua. Oke, saya ingin berpesan gini, ketika impianmu belum jadi kenyataan, jangan pernah menyerah, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Kita pastikan impian kita itu berasal dari Tuhan. Nikmati saja semua proses. Ada tantangan, ada masalah, itu biasa dalam hidup kita. Berdoalah, percayalah, sebelum kita panggil Tuhan, kita sudah melihat impian itu menjadi kenyataan. Karena biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan. Jadi buat yang lagi dirayu atas nama cinta, jangan lupa minggu depan ya. Oke. Kita buktikan apakah atas nama cintanya itu benar-benar atau cuma sekedar perkataan kosong. Aku akan menantimu. Berapa tahun pun aku akan nanti. 3 tahun, 5 tahun, beluman sebulan sudah dapat cewek dia. Oke, yuk kita berdoa yuk. Bapak, kami bersyukur buat malam hari yang luar biasa. Terima kasih buat damai sejahtera, sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami karena anugerah Tuhan. Dan kami mau bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan aku berdoa buat setiap sahabat curhat bersama New Life yang berada bersama dengan dalam Zoom maupun mereka yang menyaksikan melalui Facebook atau rekaman yang ada dalam Facebook. Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan aku percaya Engkau memimpin setiap sahabat curhat bersama New Life. Biarlah setiap impian-impian yang tidak berasal daripada Engkau mulai dialihkan menjadi benar berasal daripada Engkau. Biarlah mereka yang mungkin dalam pergumulan dalam merealisasikan impiannya, Engkau memberikan pencerahan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan semangat yang baru, ada passion, ada kegairahan Tuhan, ada pimpinan Roh Allah dalam mencapai impian itu. Dan biarlah impian itu semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan,
buat damai sejahtera sukacitamu. Kami percaya masa depan kami indah dalam Tuhan. Dan biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih banyak Pak Susilo buat waktunya, buat nilai-nilai yang sudah dibagikan bagi kami semua. Tuhan Yesus memberkati selalu. Ya, dan buat sahabat curhat yang lainnya yang menyaksikan lewat aplikasi Zoom maupun dari Facebook, ya kami juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila selama acara ada tutur kata yang kurang berkenan, tetapi tujuan dari acara ini tentunya supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna lagi. Ya, buat sahabat curhat semuanya, terus saksikan siaran Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam dan Kamis depan dengan tema Atas Nama Cinta. Ya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Makasih Mas Tor, makasih. Mbak Ana. Selamat malam. Terima kasih semuanya. God bless. Semangat. Semangat. Dadah.